misalkannya ngobrol tuh jangan tendensius kayak Bang Sledi ngomong gitu, berarti bukan niatnya untuk ini biar Bu Karyana itu kalau ngomong tuh teratur, terstruktur, terus yang diomongan itu nggak berubah-berubah gitu loh. Ya Karena maklum, gini Bu saya kan Karyana, baru nih di TikTok ini baru 2 bulan ini. Ya kan iya, bukan bukan berarti masalah bukan, ini loh. dengar dulu, jangan dipotong sedikit nih. Kalau kita itu membicarakan tentang kebenaran, nih ya, agama itu tuh tentang kebenaran seharusnya, paham ya? Karena yang namanya agama itu sistem yang dianggap datang dari Tuhan. Otomatis orang yang bicaranya itu harus benar, nggak boleh bohong. Jadi kalau ada orang yang sudah terbiasa, pernah, jangankan orang terbiasa berbohong loh. Orang pernah berbohong sekali, 2 kali, itu probabilitas dia berbohong lagi itu bukan cuman 50-50 loh. Itu kata-kata itu 80. bukan ke saya Bunda, karena saya nggak berbohong. Oke? Iya oke lah, bukan Riana. Jadi bahkan orang tuh ada yang nggak sadar kalau dia berbohong. Contoh, bukti orang berbohong tuh gini, tidak ada konsistensi ketika dia bicara. Contohnya gini, hari gini aku masuk ke sama papi gembel, aku suka bilang, aku nggak suka lo makan ikan goreng kan gitu tuh contohnya. Tiba-tiba besok aku makan ikan goreng, atau tiba-tiba besok aku bilang enak lo ikan goreng. Itu orang yang tidak konsisten dengan omongannya, dan orang seperti itu tidak amanah, tidak dapat dipercaya. Jadi kalau apapun yang dia bicarakan berpotensi dusta. Makanya Ya, oke. aku tuh selalu gini lo bilang, aku lebih menghargai orang yang tidak berilmu. Maksudnya orang jahil itu aku lebih hargai. Aku lebih ingin banget ketemu sama orang yang keluar dari hutan gak pernah baca apa-apa. Itu lebih berharga ketimbang gelarnya profesor dan doktor tapi dia berbohong, karena orang itu lebih berbahaya buat peradaban. Orang yang jahil itu bisa ditambah ilmunya. Apalagi kalau dia jujur, maka orang tersebut akan dapat dipercaya. Orang yang sudah terbiasa berbohong, orang ini dapat merusak peradaban. Dengan ilmunya dia bisa merusak peradaban. Jadi Bu Karyana, kalau kita mau bicara tentang kebenaran itu, usahakan untuk konsisten dalam pemaparan sama jujur gitu loh. Tahu katakan Udah, tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. nggak ada perkataan itu, nggak ada untuk saya, nggak ada. Saya nggak bohong. Iya, salah satu ciri-ciri narcissistic personality disorder itu Saya adalah orang yang memang tidak mau mengkoreksi diri. Itu terus contoh-contoh harus orang yang dibedakan nggak ya mau. Bunda. Yang haram sama yang ikan atau ayam nggak haram. Enggak, kita lagi nggak bahas ikan dulu. Kita lagi membahas karakteristik. Kita membahas dari karakter itu adalah apa yang akan dibawa sampai mati. Jadi di dunia ini satu-satunya yang dibawa sampai mati adalah karakter. Bukan harta, bukan uang, bukan suami, bukan anak. Enggak. Yang akan dibawa sampai mati itu adalah karakter. Seseorang itu mati dengan karakternya. Ketika seseorang itu terbiasa, dia bukannya terbiasa, dia apa namanya, bersikap sombong, bersikap pendusta, itu akan dibawa sampai mati. Makanya dalam dunia psikologis itu, karakter itu akan terbentuk mapan di usia 40 tahun. Orang kalau tidak berubah sampai 40 tahun, dia tidak akan pernah berubah sampai mati. Itu akan menjadi karakternya sampai mati. Makanya aku tuh kalau bilang sama anak-anak muda yang mau menikah itu, nikahilah orang yang berkarakter. Jangan nikahi orang yang berduit. Duit bisa dicari, duit bisa hilang. Tapi karakter itu sulit untuk dirubah. Apalagi umur sudah 40 itu sulit untuk berubah karakter. Karena karakter itu terbentuk dari faktor kebiasaan Bu Karyana. Ya Kau iyalah, sudah bukan ke sering saya itu. berbohong, dia akan berbohong terus ya. Dia sering mencuri, dia akan mencuri terus. Maka Islam itu tegas, mencuri potong tangan. Karena Allah tahu orang mencuri itu akan sulit berhenti. Kecuali dia effort. Orang yang mencuri dari kecil, terbiasa mencuri. Nah, contoh banyak narapidana. Orang-orang, ya udahlah, orang klepto contohnya tuh. Klepto tuh sulit itu untuk dirubah itu. Sama orang berdusta tuh sulit untuk berubah. Makanya jangan terbiasa berbohong. Tuh, Kesinggung betul Kak pokoknya Jenny. udah adatnya Gak ini apa-apa, susah nih. gak apa-apa. Karena gini loh, orang kalau sudah fase dewasa itu dia tidak mau mendengarkan koreksi terhadap dirinya karena ada ego dalam dirinya, merasa faktor keumuran. Gua lebih tua dari lu bukan siapa-siapa, lu masih kemarin sore. Padahal seharusnya tuh kita tuh justru karena kita sudah berumur itu kita banyak salahnya loh.
Kecil Iya, banyak balik lagi ke salahnya, asal terlalu lagi. tua banyak salahnya. Maka Betul, tidak betul. tidak boleh kita tuh tidak mau dikoreksi. Harus mau dan yang menilai kita tuh bukan kita, orang lain. Kalau menilai Orang kita lain. pasti menurut kita baik, kita manis, cantik, nggak ada salahnya. Tapi kalau orang lain menilai kita, aku kalau orang Kristen yang menilai aku tuh kadang aku lihat orang Kristennya tuh. Kalau misal Pak Jemi yang memberi penilaian bisa jadi benar karena tidak ada kepentingan untuk merendahkan. Tapi kalau orang lain mah masa bodoh. Iya Itu sih, kalau aku. menurut pendapat saya nih ya, Uni ya, saya perhatiin Uni ya, makanya aku juga jarang naik aku perhatiin Uni sebenarnya bagus, cuman kadang-kadang dalam beberapa hari tertentu pas lagi gimana moodnya lagi jelek, kadang-kadang kok ngaco sih gitu. Bukan Kalau ngaco, lebih tepatnya itu lebih agresif gitu. ya itu ya betul Musim betul. kawin. Kan kalau hewan yang punya insting kalau lagi musim kawin kan main seruduk. Nah, aku kalau lagi musim kawin aku agresif. Iya, saya juga kan sempat ketik-ketik di bawah juga. Wah, gawat nih. Cuman pikir teh tadi takut Kalau kata-katanya lagi salah musim kawin tanggap aku gitu. tuh pengen ngeruduk-geruduk, tapi karena nggak ada yang geruduk ya udah oten aja geruduk. Tapi ngomong-ngomong benar juga sih, saya dapat ilmu juga tadi kemarin malam itu ya soal kanonisasi Alkitab ya. Marcion emang lebih dulu ya, abad kedua Nah, ya. Marcion kan emang kanon Bible, Pak. Betul, betul. Tapi dia nggak, PL nggak masuk sama dia, Mbak, ya sebenarnya kan? gini, Pak Jimmy kalau bener-bener Pak Jimmy itu jujur dan betul-betul mencari kebenaran ya, rata-rata pengkanon Bible itu mereka itu tidak memasukkan ayat karena tidak mendukung doktrin, tidak memasukkan kitabnya karena tidak mendukung doktrin. Makanya mereka menganatema. Bahkan Pak Jimmy kan tahu Martin Luther menganggap surat Yakobus itu surat jeram. Surat jeram itu maksudnya Oh iya 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 surat iya yang dianggap sebagai surat palsu. Kenapa? iya Karena iya. di Yakobus itu bertentangan dengan Paulus. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Sementara rombongan-rombongan gereja Soal reform struktura, itu seperti John, iya soal John struktura, Calvin itu soal fide. Hmm. bukan cuma sola fide. Si John Calvin itu mengusung soteriologi Calvinis itu apa coba? Iman yang Apaan tuh? menyelamatkan bukan perbuatan. Hmm. Itu penganutnya itu Pak Budi Asadi sama Esra Soru. Nah, iman yang menyelamatkan ini gereja mainstream itu menganut ini. Maksudnya apa? Kalian itu Yesus memilih orang itu bukan karena orang itu baik, tapi karena Yesus ingin memilih orang itu. Makanya rata-rata Kristen itu NPD karena mereka menganggap mereka orang pilihan Tuhan. Karena anggapan orang Kristen itu adalah ketika jadi Kristen itu pilihan Yesus. Bukan karena lu baik, bukan karena lu pinter, emang lu diinginkan Tuhan aja. Orang pilihan, gitu ya. Iya, jadi itu berbahaya banget loh. Doktrin begini tuh yang membuat Hitler menghabisi 6 juta jiwa orang Yahudi loh. Iya sih. Hitler itu merasa dia itu adalah keturunan Arya. Dia merasa umat pilihan. Nah, orang-orang Arya ini tuh gara-gara kitab Kejadian Pak Jimmy, di mana siapa? Nuh itu waktu dia kelaminnya kelihatan mabuk menurut kitabnya Oh kalian yang itu. mabuk. Dia dilihat anaknya kan, nah dikutuklah Kanaan jadi budak untuk orang lain. Artinya tuh yang orang-orang Kristen ini merasa bahwa mereka itu keturunan dari orang yang menjadi majikan. Maka mereka merasa bebas untuk memperbudak orang. Pak Jimmy lihat buku Dr. Uli Kozok, salah satu sejarawan dari Jerman yang membongkar ideologi dari, atau Pak Jimmy cari deh ideologi Rohden, Fabri sama Rohden. Rohden itu Ideologi apa? adalah orang. Rohden. Nih aku kasih bukunya nih, aku bukain Pak Jimmy cari sendiri ya. Iya iya iya. Ini aku tunjuk bukunya. Pak Jimmy baca sendiri. Caranya tuh historisnya tuh gini. Cari tahu ideologi orang Jerman di abad ke-16 itu apa? Rasis. Oh. Nasionalis dan rasis. Rasis itu apa? Rasis itu menggolongkan, merendahkan orang dari etnis, suku, agama, dan warna kulit. Makanya ada supremasi kulit putih itu dari Kristen. Kenapa? Karena Tuhan kalian kulitnya putih. Makanya si petinju itu bilang gini, kenapa Tuhan harus kulit putih? Kenapa Tuhan gak ada kulit hitam? Seolah-olah kami gak berhak dimuliakan. Karena kalau simbolisasi kebenaran itu adalah Tuhan, kenapa gak ada yang kulit hitam? Kenapa justru setan digambarkan dengan warna hitam? Apakah Tuhan ini rasis? Kan gitu.
Makanya dia siapa namanya petinju yang masuk Islam itu, dia masuk Islam gara-gara itu. Muhammad Ali. Nih ya, ini tuh Pak Demi tuh baca buku Dr. Uli Kozok ini tuh judulnya itu Utusan Damai di Kemulut Perang. Dia membahas tentang sikap misionaris yang datang dari Jerman ke Tanah Batak menginjili kan. Nah, jadi di sini ternyata salah satu lembaga penginjilan itu namanya RMG, namanya Rheinische Mission Gesellschaft. Nah, RMG itu dipimpin sama orang-orang seperti Rohden, Fabri, ini orang-orangnya nih. Nah, mereka itu orang Jerman, orang-orang yang punya ideologi rasisme. Pak Jimmy lihat aja tuh namanya nih. Jadi itu kalau kita sering baca tuh wawasan kita bertambah. Jadi kita bicara bukan karena kita benci, karena tendensi, tidak, karena ilmu. Jadi aku tuh berpihaknya kepada ilmu, tidak berpihak kepada ini nih. Ini si Ludwig Inger Nommensen, dia juga bikin di laporannya kalau dia tuh ini dia apa namanya termasuk orang yang meminta tolong sama penjajah Belanda buat menganeksasi Silindung. Nah tuh ini judulnya tuh Teologi dan Ideologi RMG. RMG ini adalah lembaga penginjilan itu yang memimpin siapa? Salah satu petingginya tuh ahli teologi mereka tuh Rohden sama ini orangnya nih. Ini Pak Jemi orangnya nih namanya Ludwig. Ya Ludwig von Rohden. Coba Pak Jemi catat dulu. Nanti Pak Jemi telusuri siapa dia, ideologinya. Dia ini adalah salah seorang pengajar teologi. Dia ini juga yang bilang bahwa semakin hitam kulit orang semakin banyak dosanya. Iya. Nah ini juga nih petinggi RMG nih. Iya, ini sama nih rasis banget nih sama kayak Roden. Ya mereka rasis tuh bukan salah mereka. Kan Martin Luther rasis. Martin Luther kan bilang orang Yahudi itu umat pilihan sibilis. Makanya 6 juta jiwa itu melayang. Dan pengajaran bahwa umat Yahudi itu adalah umat pilihan sibilis itu diajarkan di gereja sama di sekolahan loh Pak Jemi. Di Jerman ya. Bahkan itu dikutip sama Burita Wahyu. Burita Wahyu sendiri mengatakan bahwa ideologi rasis itu diajarin di sekolah-sekolah sama gereja-gereja. Makanya ada gereja, salah satu nama gerejanya itu gereja apa gitu ya, gereja di Jerman ini lupa namanya. Di situ tuh dibikin satu patung B2, terus ada orang Yahudi pakai topi, pakai torat lagi menyusu di susunya si B2 ini. Penghinaan banget itu. Oh, makanya ada buku namanya banyak bukunya Yahudi dan kebohongannya itu ditulis sama si Martin Luther. Yang kedua Vom Sem Hampora bukunya judulnya itu. Dia menghina nama Tuhannya orang Yahudi, Yod Hevav Eta Hashem itu dia hina sama si Martin Luther. Begitu. Iya sih. Iya. Kalau Katolik itu Pak Jemi rata-rata tuh itu Pak Katolik lebih jahat lagi, 500 tahun melakukan inkuisisi terhadap orang-orang yang bahkan bukan cuma inkuisisi. Katolik itu yang mengeluarkan doktrin interkaitera. Doktrin interkaitera itu doktrin pembaruan di mana setiap oten boleh mengeksploitasi negara yang tidak dihuni oten terus dimusnahkan penghuninya. Makanya suku Indian itu habis. Pak Jemi baca deh. Ya nih, Pak Jemi catat ini nih. Satu, Roden siapa? Ideologinya apa? Yang kedua, doktrin interkaitera. Doktrin interkaitera itu dikeluarkan sama Bula Kepausan sama Paus Alexander VI apa ke-8 gitu. Dia yang mengeluarkan bula itu. Tahu Bula Kepausan kan? Enggak itu apa? Gimana? Bula Kepausan itu adalah doktrin dari gereja masuk dalam apa kayak aturan yang baru muncul dari Paus kan. Katolik kan Pak Jemi kan Katolik nih. Pak Jemi itu percaya infalibilitas nggak? Infalibilitas kepausan. Iya sih. Nah, kalau Pak Jemi makanya kalau Pak Jemi percaya Paus itu tidak pernah salah dalam mengajar. Makanya dulu orang Katolik itu apa yang disampaikan Paus mereka terima. Itulah magisterium. Makanya kalian itu kalau ada konsili Vatikan ke-20 misalnya bilang Islam masuk surga, kalian percaya itu. Walaupun itu baru ditetapkan di abad kesekian. Misalnya nanti nih ada lagi namanya konsili Vatikan ke-3 misalnya ditetapkan bahwa ternyata Uni Riva adalah seorang santo. Kalian wajib percaya itu. Iya, mau nggak mau.
Makanya Tidak kalian ngerti tuh itu. lebih ke doktrin kalian daripada Protestan. Nah, bedanya Protestan itu dia tidak ke doktrin tapi suka-suka bapak moyangnya menerjemahkan Bible. Oh iya. Kalau orang Katolik terlalu dogmatis, kalau Kristen Protestan terlalu protes mulu kerjaannya. Ya kan kami kalau Katolik kan Makanya dia pastinya disebutnya. gitu loh. Uni tahu sendiri kan. Beda Eh, kalian tuh gini, ibarat di kanan terlalu ke kanan, ibarat kiri kiri nyemplung semua dua-duanya. Kalau kalian tuh selalu berjalannya di tengah. Umat Islam itu diajarkan Allah itu berimbang. Contoh, cara memahami, misalnya, kami tidak boleh berlebihan. Kami tidak boleh berlebihan. Tidak boleh patuh sekali kepada pemerintah, tidak boleh tunduk kali, tidak boleh juga membangkang. Jadi kami di tengah. Kalau cara untuk ulama juga gitu, tidak boleh patuh juga terlalu taklid kepada ulama itu, nggak boleh taklid buta kepada ulama tapi kan itu. kadang-kadang banyak loh nih yang buta banget sama ulama. Ya udah dia Iya. nggak ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Iya kan banyaknya kan Nggak terlalu ada, Nabi kehabiban Muhammad nggak begitu kan. ngajarin gitu. Nabi Muhammad tuh suruh kami tuh ikuti Rasulullah, bukan ikuti taklid buta ulama sampai menyalahkan yang lain tuh nggak boleh. Justru itu yang bikin kami pecah belah. Iya banyaknya kan kayak gitu nih kalau kalau mau kita perhatiin ya kan kalau saya Iya mah banyak. ngeliat Cuma buktinya mata yang kepala nyium kaki sendiri si sih. Gufron juga ada, yang nyium kaki itu ada. Aku nggak, itu aku Gitu. akui. Itu orang-orang jahil, orang-orang yang Iya nggak ngerti sih. apa-apa. Jadi kalau Pak Jemi itu pelajari gereja Katolik, itu Pak Jemi bakalan sedih karena jujur ya, 400 tahun perburuan penyihir itu dua-duanya Iya. Protestan sama Katolik ikut di situ. Iya tahu itu. Terus satu lagi itu, nah Pak Jemi mungkin bilang nih, Perang Dunia Pertama tuh nggak ada kayaknya sama Oten. Oke lah, tidak ada unsur agama di situ terlibat. Tapi ketika perang gimana? Ketika berperang itu Pak Jemi akan kita lihat di mana kecenderungannya gitu loh. Ya disitulah aku melihat yang Perang Dunia Kedua itu orang-orang rasisme dan ideologi nasionalis ini kan didominasi sama Jerman tuh. Kan Iya yang tapi kan bikin gejolak Perang Dunia Kedua tuh Jerman pada iya waktu betul. itu. Betul. Tapi kan yang bertempur sama mereka juga orang-orang Kristen juga gitu loh. Yang Perang Dunia Kedua. Nah, jadi gini Amerika, Pak Jemi, kalau Inggris Pak gitu Jemi loh. sampai sekarang kan yang mau bikin perang dunia kan juga mereka juga, nggak ada orang Islam ini. Orang Islam, Pak Jemi lihat deh perang Iran, perang Irak itu, tahu kan asal muasalnya apa? Propaganda Amerika. Iya. Tapi kan Uni gini loh maksud aku gini. Itu kan negara Uni. Ngerti nggak? Perbedaan aku Pak maksudnya Jemi percaya nggak dengan diksi begini? Yang gimana? namanya agama bisa mempengaruhi, tapi tidak semua perilaku orang itu karena agama. Masalahnya adalah kalau pelakunya mayoritas, itu tidak mungkin keterlibatan agama. Kenapa? Karena satu Indonesia ini itu dia akan mengikuti apa yang ada mayoritasnya gitu loh. Amerika akan mengikuti apa yang menjadi mayoritas. Kita tuh jangan menilai itu one by one, personal by personal. Bahas secara generalisirnya gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena itulah yang disebut dengan penilaian objektif. Contohnya gini nih. Kalau kita bilang satu sekolah itu bobrok, maka kita lihat banyaknya orang di situ yang bobrok, mayoritasnya. Jangan lihat 1 2 3. 1 2 3 itu tidak mewakili, tapi lihat mayoritasnya, lihat lembaganya. Itu cara menilai itu. Makanya aku nggak pernah bicara 1 2 3. Aku tuh bicaranya datanya itu general. Kenapa negara itu, Pak Jimmy tahu nggak kalau Eropa atau Spanyol itu agama yang diterima tuh cuman Katolik. Katolik. Ada sebabnya kan? Yang lain tidak dianggap agama tapi dianggap kultur. Ya karena memang begitu mereka dari dulu, mereka tidak mau membiarkan agama lain berkembang di situ. Ya kan tapi ada sebabnya Uni. Aku kebetulan Ya agak karena tahu mereka juga tuh soal. karena mereka kental Katoliknya di situ. Sebabnya kenapa Agama tuh? Katolik. Coba. Nah, Sebabnya kenapa? Katolik itu kan tidak mengizinkan agama lain ada. Makanya dibun-bunin semua yang beda-beda dogma. Nih, yang aku tahu ya Uni ya, yang aku tahu ini Maya. Spanyol itu kan udah kalah duluan abad ke-7 itu udah diserang sama Semenanjung Iberia kan udah hampir dikuasai semua Spanyol itu sama umat Kan Muslim. dikuasai lagi, Pak. Dikuasai lagi, diambil alih Iya. lagi. Nah, Iya, makanya tapi kan diinkuisisi kan orang Islamnya.
Ya gini-gini dengerin dulu aku kalau aku nggak salah ya abad ke-7 nih sampai permulaan abad ke-14 kan baru kan. Nah yang ngebantu yang apa segala macam kan dari kepausan. Nah makanya mereka pro banget gitu loh. Makanya nggak boleh yang lain misalkan Protestan apa nggak maju di sono karena mereka mikirnya oh kami punya utang budi. Terus kalau mau diperhatiin Enggak Pak Jemi, bukan Pak Jemi. Dengar ya, gimana? kalau kita bicara Enggak. tuh misalnya gini, Pak Jemi tahu tidak waktu waktu terjadi gini ya, kalau kita ini gua tuh lagi nggak modal menyerang karena ini fakta itu nggak mengenal perasaan Pak Jemi ya. Fakta sejarah itu tidak peduli yang karena dia bicara Iya, benar iya. dan salah. Iya. Kita tahu track record dari gereja Katolik sepanjang sejarah asimilasi paksa dilakukan ya, genosida dilakukan, terus apalagi ya, bahkan tahun 2022 kan Paus itu minta maaf sama Kanada gara-gara asimilasi paksa itu terjadi di Oh sekolah-sekolah yang yang India. notabene-nya itu di Wah. iya juga dengan Afrika, tahu kan Afrika diasimilasi dan Filipina tuh asimilasi itu pemaksaan terhadap keyakinan. Nah itu pertama, genosida terjadi gereja Katolik ini bahkan pernah menutupi kejahatannya waktu ada salah satu raja yang bercokol waktu itu, raja King apa gitu lupa, kan datang ke tempat inkuisisi itu ya kan, ditanya sama, aku punya jurnalnya itu Pak Jemi, dimana aku laptop aku lagi nggak hidup, ditanya sama petinggi-petinggi rajanya waktu udah mulai banyak orang-orang yang mendesak gitu loh bahwa Katolik itu nggak bisa begitu. Tahu nggak patriark gerejanya bilang apa? Kami tidak memiliki tempat penyiksaan loh di sini, dipaksa digeledah ketemu. Nah itulah kelakuannya petinggi-petingginya gereja Pak Jemi dulu. Mereka salah menutupi kesalahannya, bukan mengakui tapi menutupi. Karena dan Pak Jemi tahu kenapa tahun 2022 itu Paus itu minta maaf? Pak Jemi tahu kenapa? Eh, Kenapa coba sama Uni biar aku lebih jelas. Gara-gara di tahun 2014 ditemukan mayat di bawah sekolah yang dikelola gereja itu. Oh. Nah, penyintasnya Gitu. bicara, para penyintasnya bicara. Siapa penyintasnya? Orang-orang yang pernah diculik, orang-orang yang pernah anaknya, keluarganya diambilin suku Indian. Mereka bicara ke publik, akhirnya didesak sama masyarakat. Kan informasi tentang ditemukan 800 mayat tak bernama di bawah teklum apa namanya itu, institusi gereja Katolik yang katanya untuk mendidik anak-anak itu kan heboh, seluruh dunia heboh. 800-an coy. Digali ketemu terus, akhirnya pertamanya cuma 300, naik lagi gali lagi, sama kayak penemuan di Irlandia anak bayi di Sepiteng tuh, gara-gara ada anak-anak yang dibuang ke Sepiteng hasil dari didikannya Katolik, mengambil anak-anak perempuan yang mau diajarin didikin, tahu-tahu anak hasil perjinahannya dimasuk Sepiteng, makanya banyak kecurigaan bahwa itu para biarawati gitu loh. Pelakunya ya. 769 anak bayi di Sepiteng. Desakan masyarakat dan para, jadi gini Pak Jemi itu orang di Eropa itu ya, ketika sudah ada kayak gitu tuh mereka muncul menjadi hero satu-satu tuh. Mereka selidiki, ada yang benar-benar selidiki betul. Akhirnya kebongkar, terdesaklah gereja, minta maaf tahun 2022, minta maaf. Nah sama pelocohan SKS yang ditutup-tutupi bertahun-tahun tuh. Kan ketahuannya setelah ada yang ngelapor. Spanyol, Portugal, Kanada, Australia, Amerika. Itu satu-satu kebongkar. Nah, karena ditutup-tutupin, akhirnya PBB lah turun tangan ini sama Vatikan. Kenapa kok banyak banget nih korban? Makanya PBB. Iya. Kalau kayak gitu sih memang harus diakui Uni, ada aja itu kayak gitu ya. Pastilah namanya antara perencanaan, antaranya impian. Coba Pak Jemi sama renungkan deh. pelaksanaan. Aku ajak kita nggak usah bilang manusia gini. Pak Jemi tahu tidak? Yang namanya manusia itu, jangankan mereka itu menentang natur Pak Jemi, yang udah dikasih istri aja dan menyalurkan syahwatnya aja masih bisa berlaku biadab loh. Apalagi orang yang menentang naturnya tuh. Dia punya testis, punya hormon testosteron. Tiba-tiba dia tahan itu.
Sementara itu human beingnya, naturnya. Ah, dia tahan itu. Nah, datanglah ke gereja cewek-cewek pakai bikini, pakai rok pendek, pakai baju cantik. Ada Cewek-cewek kegoda. ke-trigger lah dia. Nah, mau dipakai orang gede, nanti dia pastur, nggak mungkin dong dilaporin gagal kepasturannya. Ya udah embat lah anak kecil yang nggak bisa ngomong dengan alasan dikuduskan. Nah, makanya saya bilang agama yang benar itu sistemnya tidak mungkin menentang natur, akal, dan hati. Ini statement aku loh Pak Jemi ya. Aku boleh dibantah, boleh dilaporin ke kantor polisi silakan. Tidak enggak mungkin lah. agama yang Masya benar Allah. itu bertentangan dengan natural manusia. Tidak mungkin Tuhan tahu. Ini Tuhan tahu nih ya. Kalau hambanya ini dilarang kawin, nanti bakalan terjadi nih, dibuang spermanya kemana-mana nih. Maka tidak mungkin Tuhan melarang manusia kawin. Makanya Yesus bilang kan, tidak ada Paulus atau siapa tuh yang ngajarin di kitab Pak Jemi itu, tidak. Kenapa? Orang yang melarang kawin itu justru orang sesat. Tiba-tiba Katolik malah nggak kawin. Ini aku tunjukin datanya nih, ayatnya nih. Ya. Bentar dulu aku kasih data dulu. Aduh ya ampun. Batuk terus ya. Bentar ya. Ini 1 Timotius pasal 4 nomor 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Theo supaya dengan mengucapkan syukur ini. Jadi kayak ngerasa kudus sendiri gitu loh. Nah, itu kan yang dilakukan orang Katolik. Malah Tapi kan pastornya tapi nggak kan kawin tau- selibat. 1 Timotius pasal 4 nomor 3 sampai 5 tuh. Jadi kawin itu natural Pak Jemi. Tapi di Katolik malah kalau itu. ditentang. Nah, artinya agama yang benar itu kan aturan sistem sosial manusia kan, dari Tuhan kan. Tuhan yang tentukan mana benar mana tidak benar. Itulah agama. Kalau aturan dari manusia namanya undang-undang atau namanya tuh peraturan tradisi gitu. Nah, kalau tradisi dari Tuhan itu merugikan penganutnya dan merugikan orang lain, itu nggak mungkin dari Tuhan Pak Jemi. Masa Tuhan nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu loh. Nah, makanya aku selalu tantang seluruh umat Kristen di seluruh alam semesta ini. Sebutkan satu aturan Islam yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Kalau Kristen aku banyak. Contoh, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu merugikan orang agama Kristen tuh. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu itu merugikan juga tuh. Jangan mengambil kembali apa yang diambil darimu itu merugikan juga tuh. Tidak mungkin Tuhan itu menghendaki manusia itu rugi karena dia mencintai manusia. Dia pengen manusia itu. Contoh ya, Nabi Muhammad mengajarkan kami itu tidur miring ke kanan tuh buat apa? Supaya kami sehat. Nabi Muhammad ngajarin kami. Nabi Muhammad ngajarin kami bersiwak itu supaya apa? Karena kami diajarin untuk sehat. Kalau kami sehat, maka jiwa kami tidak mensano ingkomporin sano. Tapi maksud saya gini loh nih, kalau namanya ajaran agama sebenarnya semua baik, cuman kan kadang-kadang penafsiran Mana ada. orangnya lah. Kalau Pak Jimmy bilang begitu, berarti Pak Jimmy mau mengatakan agama molok berarti baik menumbalkan anak kecil. Oh iya beda itu, yang itu beda. Nah itu kan. Maksudnya yang kita lah, kita yang maksudnya Islam lah. Enggak, Buddha, agama Hindu, itu sistem gitu. Pak. Agama itu sistem kepercayaan. Jangan bilang agama yang diakui di Indonesia iya Islam. Tapi agama itu sejarahnya sudah berlalu panjang kali lebar Pak. Mulai dari peradaban Mesopotamia itu bisa dikatakan agama. Karena agama itu sistem kepercayaan. Nah, terus agama molok, agama pagan, itu mereka punya tradisi ritual yang nggak bisa dikatakan baik. Baik menurut mereka, nggak baik menurut tataran sosial sekarang. Makanya agama itu tidak boleh tidak konsisten, harus baik untuk seluruh alam semesta. Maksudnya zaman kapanpun diadakan tetap baik. Nggak ada ceritanya tuh, oh zaman Bani Israel itu baik waktu itu. Kalau zaman sekarang udah nggak baik.
Nah, nggak bisa begitu. Tetap harus sejalan. Makanya Islam itu percaya bahwa setiap nabi itu membawa syariat. Rasul itu bawa syariat baru karena syariat lama itu tidak bisa dipakai untuk yang ini gitu loh, yang untuk yang ini karena zamannya sudah berubah. Nggak Karena update Tuhan gitu nggak ya. mungkin nggak tahu, nggak mungkin Tuhan tuh bingung. Masa Tuhan nggak ngerti? Masa Tuhan nggak tahu diprediksi? Masa tuh aku BMKG aja bisa prediksi, masa Tuhan kagak? Masa Tuhan nggak tahu nanti tiba-tiba kalau gua suruh begini ternyata nanti nggak bisa diterima nih. Nah, contoh yang nggak bisa dilakukan lagi nih dalam perjanjian lama, contoh di perjanjian lama itu disuruh merajam hidup-hidup istri yang nggak perawan pada malam pertama. Nggak ada tuh disuruh di Islam begitu. Yang hukum Terus, Taurat itu ya. ya, Kan dirubah barang gitu. Ya, lanjut. disuruh Lanjutkan. bun-bun penyihir disuruh bun-bun. Nah, terus kalau ada yang mencuri harta rampasan perang tuh disuruh bakar sekeluarga. Terus satu orang satu kota yang tidak beriman kepada Tuhan itu satu kotanya dimusnahkan. Nah, bisa dijalankan sekarang itu. Begitu juga ajaran di perjanjian baru. Mana ada relevan dengan kondisi sosial sekarang? Coba tunjukin satu Yang mana tuh? aja Yang mana orang tuh? Uni? negara. Yang mana tuh? Ya Coba. tampar pipi kiri kasih kanan emang relevan. Oh ya, tapi kan bukan harfiah kayak gitu loh, Uni. Mana ada tampar Nah pipi kan kanan. akhirnya diakui kan tidak relevan, makanya dibikin tafsirannya alegori karena yakin kayak itu Iya. nggak mungkin dikerjain. Iya. Nah sekarang nggak gini mungkin lah, tanpa seperti itu perlu loh. tafsir aku minta Pak Jemi jujur dari hati paling dalam. Menurut Pak Jemi kalau dimaknai secara harfiah apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu masuk akal nggak? Kalau secara harfiah ya, Iya. maksudnya pengennya Uni secara harfiah gitu. Saya mau Sesuai Pak teks Jimmy ini gitu. jujur, kalau seandainya kita memahaminya secara tekstual, Tekstual. tidak dikatakan itu alegori, betul-betul ditampar pipi kiri kasih kanan itu make sense atau tidak? Ya ngaco, yang ada lu nampar gue bisa udah mati kali. Nah, Itu Masya aja. Allah kan artinya begitu. Ya kalau tekstual memang Bahwa seperti itu loh Uni. pada akhirnya secara nah inilah Al-Quran beda Pak Jemi. Al-Quran itu secara tekstual kontekstual itu tidak tercabut dari tekstual. Yang namanya konteks itu nggak kecabut dari teksnya, nggak mungkin tertulisnya begini. Makanlah makanan yang enak. Oh, itu maknanya adalah supaya kita itu pakai baju yang cantik. Ah, itu namanya konteks kecabut dari teks. Di dalam tekstualnya tertulis apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Oh, itu cuma perumpamaan. Jadi bukan ajaran yang benar. Ya ngapain dikasih tahu kalau kalian itu. Jadi terlihat indah di bibir tapi sulit di kenyataan. Makanya itu yang disebut dengan ajaran yang tidak masuk akal, yang terdengarnya tuh manis gitu untuk Nggak, maksudnya gini ditawarkan loh, ke Uni. orang-orang tuh kayak manis, tapi Gini loh, Uni, ternyata gini, di gini. faktual tidak mungkin. Pak, bentar, ajaran yang benar itu tidak penuh dengan kebohongan, tidak penuh dengan kedustaan, bukan tipuan, bukan agama Islam itu bukan butuh dilihat manis, tapi butuh relevan untuk diaplikasikan untuk kehidupan sosial. Contoh, kenapa kami bangga Nabi kami itu adalah panglima perang? Karena kami tidak butuh dianggap orang lembut tapi dusta. Karena Nabi kami memang berperang. Kenapa? Karena alasan berperangnya jelas. Bukan berarti agama Islam agama perang. Kenapa? Agama Islam itu agama yang menjunjung tinggi hak-hak manusia. Makanya boleh berperang. Hak berperang itu hak manusia loh. Hak membela diri itu. Nah, jadi ketika dikatakan apakah agama Islam agama perang? Enggak, karena perang itu identik dengan apa dulu nih? Kalau agama Islam agama yang membela diri dari manusia dengan berperang, yes, saya akui, saya bangga dengan itu. Tapi kalau agama Islam katanya perang menjajah, sorry to say, enggak ada satupun fakta bahwa perangnya Nabi itu menjajah untuk membuat orang lain ketar-ketir dan hancur, Mbak. Enggak. Justru Bukan dengan nabinya, adanya perang. pengikut yang lainnya loh. Itu tentang Turki Ottoman itu sudah muncul paham-paham nasionalis pada waktu itu. Coba Pak Jimmy pelajari sejarahnya. Kenapa Armenian dihabisin? Karena ada indikator bahwa orang Armenian itu berpihak kepada Rusia, akan ada pengkhianatan. Dan salahnya juga orang-orang Islamnya malah menghabisi anak-anak kecilnya sama istri perempuannya. Padahal dalam Islam tuh ya, jangan menghabisi nyawa anak kecil dan perempuan. Jangan memotong-motong Harusnya. jenazah. Ada Betul. datanya itu. Ya, Nah, kita harusnya kan seperti bicara itu. ajaran bukan oknum. Ngapain kita bicara oknum? Kita bicara ajaran.
Bagindo koto, udah pas seperti radio rusak, susah berhenti ngomong. Urusan kau apa? Bibirku nggak pinjam bibir kau kok. Kok kau yang repot? Bapak kau yang repot, mama kau repot. Aneh kau yang ngomong aku kok. Kecuali Ah, udah aku jangan. pakai tenaga kau, aku pakai baterai kau. Kecuali kau yang ngasih uang buat aku biar makan supaya banyak ngomong. Capek kau ngasih uang aku, baru kau boleh ngeluh. Yang capek aku, yang ngomong aku, mulut-mulut aku, nggak pinjam mulut mamamu. Kok kau yang sibuk? Urusan kau apa? Hantu belau. Orang Jangan lagi ngomong didengerin sama yang Pak di Jemi bawah. bukan sama kau. Nggak apa-apa. Aku harus ngelabrak orang-orang nggak tahu diri itu sesekali. Kenapa? Karena aku hadir bukan untuk menyenangkan orang. Aku hadir untuk mewakili diriku sendiri, menyampaikan apa yang kupelajari. Siapa kau ngatur-ngatur orang? Siapa kau? Kau boleh mengkoreksi, mengatur aku kalau kau kredibel, ya. Kalau kau kredibel. Tapi kalau kau bukan siapa-siapa, ngata-ngatain aku, kau sini kau. Kuliti kau nanti. Apa kau repot Nih, Uni. bibir-bibirku, ludah-ludahku kok. Lanjut Pak Jemi. Soal yang tadi, yang soal ajaran kasih, kalau ditampar pipi kiri, pipi kanan. Saya ambil contoh gini deh. Uni pernah dengar berita nggak, kejadiannya tahun 2020 deh. Ada seorang Apa? anak cewek gitu ya, diperkosa terus dibunuh, kebetulan ditusuk. Jangan kebetulan bilang kan. itu nanti ke band akunya Papi Gembala. Sorry. Ada anak cewek yang gitu kan. Lalu dia dibunbun gitu kan. Dia dibunbun. Lalu ketangkep tuh si siapa namanya? Si pelakunya ketangkep tuh. Dihukum penjara cuman berapa? Nggak hukuman mati. Nggak hukuman mati, cuman hukuman berapa puluh tahun aja hukuman. Lalu dia sekeluarga itu minta maaf sama dia di luar sidang. Lalu saya sendiri mungkin ada Pak di VT saya. Jemi, Pak Jemi, maaf ya, aku tahu peristiwa-peristiwa begitu itu tidak relevan dengan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Pak Jemi tahu nggak, memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita itu tidak relevan dengan tampar pipi kiri kasih kanan, karena tampar pipi kiri kasih kanan itu memerintahkan kita mengizinkan orang lain menyakiti kita sekali lagi setelah disakiti. Coba Pak Jemi baca ayat itu. Pertama, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Tuh, dilarang melawan orang jahat kepada kita. Ini tindakan sebelum kejadian loh Pak Jemi, bukan setelah kejadian loh. Kalau memaafkan orang yang jahat kepadamu tuh diksinya beda. Coba Pak Jemi bedakan. Nah, diksi jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ini aturan ketika kita sedang berhadapan dengan penjahat. Ya. Maka dilarang sama Yesus melawan. Kedua, diperintahkan sama Yesus, tetapi apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Ini perintah dari Yesus. Maksudnya apa? Ketika kamu disakiti, kamu kasih sebelah lagi disakiti. Makanya Pak Jemi anggap ini alegori karena ini nggak relevan. Masa ditampar terus kasih lagi. Nah, lalu Pak Jemi jelaskan bahwa penjelasan kedua ayat ini adalah jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Maafkan orang jahat kepadamu. Itu beda lagi Pak Jemi. Memaafkan orang yang jahat kepada kita nggak ada kaitannya dengan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Coba pahami diksi itu. Bahasa Indonesia kita kan jelas nih. Apa sama apabila ditampar pipi kiri kasih kanan dengan jangan melawan orang jahat kepadamu? Tidak melawan dengan memberikan pipi lagi itu beda Pak Jemi. Tidak melawan itu berdiam diri. Tapi memberikan pipi lagi ada aksi yang dilakukan apa? Tampar sekali. Nah, tampar dong sekali lagi ini. Jadi itu beda perilaku itu. Di Islam itu tidak diajarkan begitu. Di Islam itu apa? Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Artinya apa? Ada reaksi kalau kami diperangi. Apa gunanya? Membela diri dan membela keluarga kami. Nah, lalu ada lagi nih. Kalau kamu dicaci. Nah, dalam surah Ali Imran ayat ke-200. Kalau kamu dicaci, kalau kamu misalkannya dihina, yang tidak menghabisi fisik kami, tidak mengeluarkan kami dari kampung halaman, tidak sampai terganggulah fisik kami ini, maka apa perintah Allah? Lebih baik maafkan, bertawakallah kepada Allah. Ini ajarannya. Nggak perlu bermanis-manis ria ajarannya. Tapi relevan. Apa maksud relevannya itu? Kalau aku dihujat pribadiku, itu nggak mengganggu aku Pak Jemi. Aku boleh memaafkan, lebih baik maafkan, lebih baik diamkan. Contoh, Ripa pesundal lah. Memang kalau aku dikatain pesundal langsung jadi pesundal kan enggak. Makanya aku tidak masalah memaafkan. Kenapa? Allah yang akan membalasnya. Tapi kalau seandainya rumahku dijarah sama orang, aku diwajibkan membela. Kenapa? Karena aku sedang membela anakku, aku sedang membela harga diriku. Wajib aku membela. Justru kalau aku berlemah diri di situ, aku berdosa, zalim sama diri sendiri. Nah, tapi itu secara eksplisit begitu ayatnya ya begitu kejadiannya, nggak ditafsir ribet begitu.
Pak Jimmy renungkanlah apa maksud apabila ditampar kasih sebelahnya. Itu nggak sama dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas kejahatan tuh gini. Kalau Pak Jimmy rumahnya dirampok, Pak Jimmy balas dengan kejahatan yang sama. Pak Jimmy rampok rumah orang lain. Di Islam nggak diajarin Pak Jimmy gitu. Di dalam Islam itu ada namanya hukum hudud. Hukum ketentuan duniawi yang harus dijalankan. Kalau rumahmu dirampok, bukan dirampok balik rumah orang itu. Apa? Potong tangannya. Kalau istrimu diperkodok, nggak lagi kamu perkodok istri orang. Seperti 2 Samuel pasal 12 ayat 11 itu. Tapi apa? Hukumnya rajam orang itu. Karena dia telah berzina. Potong tangannya silang. Karena dia telah berkhianat. Ada dulu waktu zaman Rasulullah, orang-orang Ukraina itu datang ke Madinah. Mereka sakit badannya Pak Jemi. Itulah ayat tentang minum air kencing onta itu. Iya, Dikasih tahu. solusi sama Rasulullah. Rasulullah kasih solusi supaya dia nggak sakit. Minum susu onta, campur sedikit dengan air kencingnya. Kan? Itu. Lalu sembuh si orang ini. Setelah sembuh, apa yang paling dia lakukan abis itu? Maling Dia dia. bun pemilik ontanya Maling. dicuri. Iya, maling. Di bun yang terus dia menyerang agama Allah, nggak tahu diri kan? Maka apa hukumannya dari Rasulullah? Pertama tangannya dipotong, silang sama kaki, matanya dicongkel, dibiarkan dia di padang gurun sampai mati. Kenapa? Para pengkhianat ini bukan hanya merusak dirinya tapi merusak orang lain. Islam itu Allah itu sangat ya. Ketika Allah sudah memberikan sesuatu kepada hambanya, Allah itu tidak pernah zalim dengan pemberiannya. Maksudnya apa? Jaga pemberianmu. Maka kamu punya aturan. Diberikan istri, maka kalau istrimu macam-macam kamu boleh pukul. Pukulnya bukan pukul sampai bonyok. Ya, yang soal Tapi tadi Uni aku motong yang soal itu kuncing unta itu yang dipotong kiri sama bawah kanan dulu. Oke, saya setuju, nggak ngebantah ayat itu, tapi sekarang apa bisa diterapin sekarang? Kan nggak mungkin kalau seperti Bisa itu. diterapin, bisa. Nah, saya tanyakan, saya bilang sekarang nih, sebenarnya kami ini kan tinggal di Indonesia ini kan tidak mengikuti syariat Islam. Kenapa? Karena Ya, pemimpin betul. kami tidak menerapkan syariat Islam. Karena negara kami negara kita bukan negara Islam. Saya aman dari kemarahan Allah. Kenapa saya aman? Karena saya telah menyerahkan semua permasalahan itu kepada ulama dan ulil amri saya. Paham? Jadi kalau presiden saya tidak mengikuti hukum Islam, dia nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya aman. Nanti kan kita dibangkitin tuh. Saya dibangkitin nanti. Siapa presidennya dulu saya tunjukkan, saya udah pilih tuh. Presidennya misalnya Pak Prabowo, misal ya. Artinya saya meletakkan kepercayaan kepada Pak Prabowo untuk mengatur sosial di Indonesia ini. Betul? Ya, kalau ditanya nanti urusan Maka pemimpin nanti, tapi beda kalau anak aku yang curi Pak. Kalau anak aku yang mencuri Pak Jemi, aku harus potong tangan dia misal. Ya. Dengar dulu Pak Jemi. Tetapi aku tidak akan potong tangan dia. Ya. Dan aku akan biarkan kafarat Allah berjalan ke anak ini nanti. Lebih ngeri sebenarnya. Sebenarnya lebih ngeri kalau membiarkan kafarat sunatullah berjalan. Ngerti nggak kafarat sunatullah itu? Kafarat sunatullah itu adalah hukum yang berjalan tanpa dia sadari menghapus dosanya. Sakit dia bertahun-tahun, mungkin dikhianati dia, miskin dia, bangkrut dia. Itu ada hadisnya itu. Karena memang itu sunatullah. Allah itu adil. Allah itu tidak akan melepaskan orang yang jahat dari hukuman. Kecuali orang itu meminta kepada Allah dosanya diampuni. Bahkan penghapusan dosanya itu pun tetap dia jalani kafarat. Tapi tidak sebesar yang seharusnya. Begitu loh. Maka Rasulullah berkata, andai Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Rasulullah bilang gitu. Itu harus kami ambil itu. Kenapa? Ketika anak kami sudah mencuri, ya, mencuri sekali, ya, itu nggak langsung dipotong, diajarkan dulu, kemudian baru dipotong. Kenapa? Karena kalau sudah punya kecenderungan mencuri sulit untuk berubah. Setidaknya itu yang kalau Pak Jemi belajar psikologi silakan pelajari. Pak Jemi pernah tahu orang klepto tahu? Kebiasaan mencuri bukan karena mau ngambil, Nah, emang karena udah dia kebiasaan. mencuri itu, Pengen. yes, makanya ada penyakit kejiwaan, kecenderungan kegangguan kepribadian klepto itu. Orang itu tidak bisa menghindari dirinya dari keinginan untuk mencuri. Dan mencuri itu bukan karena kebutuhan Pak, tapi karena dia tuh bangga mencuri. Semakin ekstrim pencuriannya semakin bangga dia. Inilah orang-orang psycho ini.
Makanya orang ini seperti orang ini yang dipotong tangannya, karena tangannya itu walaupun ada tetap akan dipakai buat mencuri. Kalau dia udah nggak ada tangan lagi, gimana mau mencuri? Bukan, ini saya Itu. bertanya nih. Kemarin juga sama udah dibahas sama Papi sih di room Papi. Kita udah sepakat sih. Karena kalau Indonesia berubah jadi negara Islam, misalkan. Ya tapi kan hukum bukan bisa- buat Pak Jamie, tapi buat orang Islam, bukan buat Pak Jamie. Nah, Hukum itu jadi pertanyaan berlakunya saya buat juga orang tuh. Islam. Nah itu buat pertanyaan juga loh buat saya loh. Ini kan begini Uni. Kan Kemarin syariat sebenarnya- Islam itu berlakunya kepada orang Islam, bukan kepada oten. Kalian mencuri nggak dipotong tangan, tapi kami, misalkannya aku presiden nih, aku terapkan hukum syariah dong. Tiba-tiba ada orang yang mencuri, harus ada saksinya, harus ada buktinya, harus ada yang terganggu, harus ada yang apa. Dan itu pun ya ke orang tuanya juga. Orang tuanya bertanggung jawab. Kalau misalkannya saya nggak mau anak saya dipotong tangan, ya aku sebagai presiden akan bilang, ya udah kalau begitu kamu tanggung jawab terhadap anakmu, dia yang tanggung. Nggak harus saya potong tangan anaknya, kan anaknya itu. Kan itu anak dia yang tanggung jawab terhadap anaknya. Kan anaknya yang tapi syariat itu tidak berlaku kepada Kristen. Kristen itu nggak ada hukum kan, suka-suka kalian lah ya kan. Jadi kami tidak bisa menghukum kalian. Oh iya kan, Kita kan Pak Jemi misalkan yang ngikutin hukum bertanya deh. negara. Ya kan perintah mengikuti hukum negara itu kan bukan perintah bukan perintah syariat agama yang mutlak dari Yesus, tapi dari Iya. Paulus Roma. Ya. Nah, kalau kami enggak Pak Jemi, kalau kami itu ada perintah mutlaknya. Bahkan ada Rasulullah bilang di akhir zaman ini, kalau seandainya kami pemerintah, kami pukul punggung kami, ambil harta kami nggak boleh lawan. Kenapa? Karena itu ajaran Rasulullah untuk keadaan fitnah. Karena percuma kami lawan, kami tetap akan hancur. Maka kami diperintahkan untuk menjaga nyawa kami gitu loh. Jadi di Bukan, Islam aku itu lagi ada apa? Ya lanjut Uni. Nah jadi di Islam itu begini Pak, ya, hukum hudud tuh pilihan. Maksudnya gini, aku punya anak nih, aku tahu dia mencuri dan aku tidak potong tangannya, aku bertanggung jawab, bukan umat Islam yang lain bertanggung jawab, aku yang bertanggung jawab terhadap anak ini. Nanti aku akan dihadapkan Allah. Kenapa kamu tidak potong tangan anakmu? Makanya innama amalu biniat, segala sesuatu yang dilakukan itu niatnya ada. Oh bukan karena saya lalai kepada Allah, tidak, tapi karena ini begini. Oh iya mungkin saya itu ada tanggung jawabnya. Jadi kenapa aku tuh kalau bicara tuh nggak berani asumsi liar gitu, karena nanti aku pas dibangkitin tuh, nanti orang tersesat dengerin aku tuh nanti ngadunya sama Allah, si Diva yang bikin aku tersesat. Nah dibangkitkan kita dengan catatan amal kita, ternyata hari sekian tanggal sekian, komputer aja bisa kayak gitu kan, tanggal sekian si Diva menyebarkan sesuatu yang tidak ada. Nah berapa orang yang tersesat? 5.000 orang misalnya. Makanya banyak yang di dalam Islam itu yang pertama sekali masuk neraka itu adalah hafiz Quran dan para ulama, para pemimpin, Iya. karena mereka itu bertanggung jawab kepada banyak orang. Iya. Enak kalau kita nih nggak enak, kalau jadi pelajar tuh enak. Kalau kita salah, yang salah guru kita. Enak jadi orang biasa, kalau kita salah rakyat pemimpinnya yang salah. Makanya Abdurrahman bin Auf itu ketika dia waktu ini pemerintah itu dia diserahkan ke dia letakin pisau di lehernya, lebih baik dia mati katanya. Bukan berarti Umar dan Abu Bakar itu sok-sokan, enggak, tapi ya memang harus ada pemimpin. Artinya pemimpin itu dipilih orang, majulah kalau dipilih orang, tapi kalau memilih sendiri itu nggak boleh. Justru kami harus tinggalkan pemimpin yang berambisi jadi pemimpin, gitu. Kalau di dalam Islam itu, kalau kami lihat ciri-cirinya gini nih, dia pengen banget jadi pemimpin, itu harus ditinggalin. Tapi masyarakat pengen dia jadi pemimpin, itu harus diambil, gitu. Masyarakat yang pengen dia jadi pemimpin, angkat itu. Karena dia tidak menginginkan. Makanya Imam Mahdi itu nanti dia kabur-kaburan tuh. Kamu Imam Mahdi? Oh tidak, saya bukan Imam Mahdi. Iya kamu Imam Mahdi? Enggak, saya enggak. Sampai dia terjadilah kayak keterpaksaan dia untuk diangkat. Dia terpaksa menerima jabatan itu, bukan dia memaksa diri untuk naik. Makanya Imam Mahdi itu bukan pengakuan. Kalau ada yang ngaku Imam Mahdi mah kita ludahi mukanya. Uni, aku parkun dulu ya. Mau nyiapin anak, bantuin istri nyiapin anak sekolah ya. Parkun dulu. Kalau Ya. aku mau Nanti tidur lanjut lagi Ya, jangan dong. Itu kan di bawah masih banyak. Nanti aku 5 menit 10 menitan. Lanjut lagi. Aku mau tuh nanya tadi. males. Aku kalau ngobrol sama Pak Jemi itu nyambung. Enggak, ya udah ya. Enggak, Ini Pak kita- Jemi itu ciri-ciri orang yang memang secara personal tuh memang dari dasarnya memang baik.
Hanya saja Pak Jemi itu memang terbelenggu dengan doktrin karena memang dari kecil. It's okay, itu urusan Pak Jemi. Tapi aku percaya kok, seseorang itu kalau berpikir, seseorang yang berpikir itu akan terngiang terus, dia akan merenungkan terus, dia merenung terus. Maka orang seperti itulah yang berhak, karena merenung itu kan upaya tuh, berpikir itu kan upaya, dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Itu insya Allah lah. Cuman Uni yang soal hukum Islam kalau di Indonesia ini kita berandai-andai, berarti nanti bakal ada dua hukum dong buat yang Muslim dan non Muslim. Dan nanti pun setelah saya Bukan pelajari Pak ya. Jemi. Pak Jemi itu harus tahu. Hukum Gimana? itu bisa 100 nggak masalah, tetapi yang penting adalah hukum syariat Islam itu berlakunya kepada orang Islam, bukan kepada oten. Dan Ya, makanya Rasulullah betul, itu pernah dihadapkan gini loh. Ada orang Yahudi datang, mereka mempertanyakan tentang apa solusi untuk sosial mereka tuh. Apa kata Allah? Berikan hukum mereka sesuai kitab mereka. Gitu. Jadi Pernah dengar itu, kalau aku ya, jadi ya. presiden, aku bilang ke Pak Jemi, Uni Rifa, gimana nih anak aku mencuri, anak aku berzina, gimana hukumnya? Aku bilang sama Pak Jemi, apa yang tertulis di kitab Pak Jemi? Yesus membiarkan anakku berzina. Aku bilang apa? Ya udah biarin aja Pak Jemi, nggak usah dihukum. Lah, Nggak seperti itu emang. kali hukum negara. Loh Pak Jemi, misalnya aku presiden nih, terus Pak Jemi bilang, Uni Rifa, rumah aku dirampok. Terus Pak Jemi, Uni Rifa kan presiden nih, apa hukumannya bagi perampoknya? Ya udah, bukankah ada tertulis demikian? Jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu, jangan melawan orang jahat kepadamu. Ampuni dia dan berdoalah untuk mereka. Itu Nggak bukan kayak Pak gitu Jemi. juga kali. Lah, Alah. Rasul aku ajarkan begitu. Ya kan Rasul aku yang dipakai kan hukum ajarin. negara Uni. Lah, kan aku bilang kalau kita ini adalah orang yang tunduk kepada agama, kita ikuti kitab suci. Aku bakalan kasih ke Pak Jemi hukum kitabnya. Aku bilang gini, aduh Nirifa, anak aku dirampok, diperkodok. Pak Jemi, ikuti kitabnya. Apa ini Pak? Jangan melawan orang jahat kepadamu, melainkan ditampar pipi kiri kasih kanan, berdoalah untuk mereka. Kasihilah musuhmu. Kasih data. Beda kalau aku tuh dihadapi orang Islam. Uni Rifa, apa yang harus aku lakukan? Kenapa? Rumahku dicuri oleh si Fulan. Ada buktinya? Ada CCTV-nya. Mana CCTV-nya? Oke. Datangkan keluarganya, datangkan orang-orangnya. Hai si Fulan, kenapa kamu mencuri? Karena aku lapar, Uni Rifa. Aku gak dikasih makan sama mama aku. Oh, tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Umar pernah mencontohkan. Itu namanya ijtihad, itu berijtihad, menggunakan kias dan menggunakan apa yang pernah dialami oleh ulama. Kenapa Umar tidak memotong pencuri? Karena pada waktu itu paceklik. Siapa yang salah anak ini mencuri? Berarti dia bukan kecenderungannya memang mencuri, bukan sifatnya pencuri. Dia lapar gara-gara nggak dikasih makan mamanya. Hukum mamanya, diapain mamanya? Mamanya tidak memberi nafkah kepada anaknya. Apa hukumannya? Ya aku nggak tahu kalau itu hukum hudud, itu nggak tahu aku. Berdosa lah pokoknya dia. Nggak ada Pak Jemi, kita tuh sesuai dengan agama kita jalanin. Nggak boleh kita tuh kayak sembarangan. Ada kiasnya, ada ijtihadnya, ada dalilnya. Aku jadi presiden, kata Rasulullah, seandainya Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Nah jujur aku nggak seperti Nabi ya, dan aku nggak berani begitu. Seandainya anakku mencuri, nggak berani aku potong tangan karena aku bukan Nabi aku. Ya paling aku minta ampun terus sama Allah, ya Allah. Ya Allah, gimana ini? Sebentar Uni, aku mau motong. Kan hukum yang berlaku, kalau kami orang Kristen, hukum yang berlaku di negara itu yang sesuai sama kami. Karena memang Berarti seperti Pak itu. Jemi, oke, ini masuk nih. Pak Jemi beneran. Iya, hukum negara nih. Berarti Pak Jemi, dengar dulu, Pak Jemi akan mengikuti hukum yang diterapkan di sebuah negara, betul? Iya, pasti itu. Maka Pak Karena kami Jemi penduduknya. maka Pak Jemi secara tidak langsung mengatakan hukum Islam itu akan Pak Jemi ikuti suatu saat kalau Pak Jemi hidup di negara yang menjalankan hukum syariat Islam, betul? Mau tidak mau pilihannya seperti itu. Nah, makanya pada akhirnya hukum Yesus tuh dianatema sama hukum-hukum Islam, sama hukum lain. Hukum Yesus tidak berguna pada Iya, akhirnya. Blunder kan. makanya kan gini loh. Uni. Iya, ayo lo mau lari Iya, kemana-mana. makanya Kamu kami kemana, itu. ke jalan.
Makanya kami itu Ya kan kalau udah, bisa. makanya kitab sucinya Pak Jemi nggak berlaku, hukum kasih nggak berlaku karena pada akhirnya kalau Pak Jemi tinggal di Arab, hukumnya yang dipakai hukum Al-Quran syariat. Iya, mau nggak mau pilihannya itu. Nggak mau seperti itu. Kalau Pak Jemi tinggal di Korut, misalkan aja di Korut hukumnya Ya, hukum adalah, Korut. iya udah makanya agama Pak Jemi akhirnya tidak dipakai lagi. Kan kalau hukum yang begini Ayo loh kan sebentar, dengerin dulu. dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Kan kalau kita orang Kristen itu kalau hukum-hukum yang mengenai ke atas ketuhanan itu memang kita patokannya kitab suci. Kalau kita mulai hukumnya sama pilih-pilih, sesama, mulai pilih-pilih. nggak Sekarang pilih-pilih. berarti dibedakan. Bukan Iya, Pak kalau sesama- Jemi. Pak Jemi itu harus jujur. Memang tataran sosial tidak ada hukumnya di Kristen. Harus ikut Iya, dulu hukum orang lain. secara laki iya diakui Ya mesti. udah. Benar. Ya udah. Makanya kami, iyalah, nggak ada, nggak. Loh, kan Berarti jujur, tidak jujur. universal. Ya aku seneng Pak Jemi jujur, tapi aku lucu karena Pak Jemi jujur itu menghancurkan doktrin bahwa sholat Nggak itu apa-apa. adalah magisterium lah, nggak apa-apa. Ya terpaksa nggak apa-apa lah, mau maju juga udah mau maju kena, mundur kena. Jadi Pak Jemi terpaksa. nggak Saya apa-apa. kan nggak sekolah scriptura. Saya kan Enggak, nggak tapi sekolah aku scriptura. bangga Pak Jemi. Wallah aku bangga. Kenapa Kenapa? aku bangga? Pak Jemi, aku tuh lebih sangat menghormati orang yang dia tidak tahu apa-apa tapi jujur ketimbang banyak tahu tapi berbohong. Orang tidak tahu dan tahu itu kemampuan ya. Itu bisa di-upgrade. Maka bukan kemampuan lah yang membuat kita ke surga. Tapi pilihan mau dan tidak mau. Makanya itu yang bikin orang ke surga. Pak Jemi itu bukannya tidak mau pintar, tapi belum mampu karena memang selama ini disibukkan dengan urusan duniawi. Jadi belum totalitas belajar. Jadi Allah itu menunggu Pak Jemi itu sampai Pak Jemi betul-betul memilih mau dan tidak mau. Bukan mampu dan tidak mampu. Karena banyak orang yang mampu tidak mau, banyak orang yang tidak mampu tapi mau. Nah, Pak Jemi itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk tahu, tapi belum memilih untuk tahu. Makanya Pak Jemi masih dipanjangkan sama Allah umurnya, walaupun mungkin Allah sudah tahu Pak Jemi tidak akan bertobat. Setidaknya Allah, loh, Firaun itu loh Pak Jemi, berapa lama dikasih kesempatan hidup Pak Jemi? Bahkan diutus Nabi Musa kepadanya berkali-kali, padahal dia tidak akan bertobat. Walaupun pada akhirnya dia mau bertobat tuh disumpel mulutnya sama malaikat. Kenapa? Karena dia tidak diizinkan lagi, karena dia sudah ingkarnya berkepanjangan. Nah Pak Jemi masih diizinkan Allah. Pak Jemi saking Allah sayangnya sama Pak Jemi itu ya, Pak Jemi itu hatinya dikuatkan naik ke komal-komal kayak gini. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati Pak Jemi itu siapa? Yesus. Emang Yesus pengen Pak Jemi duduk di samping kami menginjili gini? Ada kali Yesus. Allah Enggak. Pak Jemi. Tapi maksudnya gini loh. Allah. Maksud saya gini loh, nih sebentar kita balik lagi ke pertengahan. Memang kalau orang Kristen itu kecuali di Vatikan ya, yang pas ya mungkin kalau Vatikan itu Tapi pasti gembala ikutin. jadikan aku moderator lah, nggak tahu mau naikin. Iya, ini kadang naik nih, padahal udah masih ini. Maksud aku gini loh nih. Bentar dulu, dia tuh nanti nggak denger tuh Papi Gembala tuh bang. Jadikan aku moderator, buruan. Ditelepon aja di WA aja. WA, Orang telepon. barusan dia ngebesarin aku. Oh iya, aku besarin. Bang, jadi moderator. Bang, itu dia kreator ngebesarin aku barusan. Atau moderator yang ngebesarin aku, nggak tahu lah siapa yang besarin aku. Apa Bunda Vera gitu? Dua soalnya biasanya Bunda Vera. Oh udah pasti jadi moderator. udah bang Palopo emang. Begitu Pak Jemi. Jadi ini Pak gini loh Jemi. nih. Sebentar, aku balik dulu. Ya. Kalau umat Kristen itu, kami itu, Uni perhatiin deh di negara manapun ya umat Kristen ya, mau Katolik mau ya semualah pada umumnya. Emang kalau untuk urusan apa yang kata Uni bilang habluminanas gitu kan, sama manusia Habluminanas. pasti ngikutin hukum negara dimanapun, Nah, kecuali di Vatikan. makanya- Sebentar. ya. Nah kalau hukum yang ada di Alkitab itu dipakainya kalau urusan
sama yang ke atas. Gitu loh. Pak Jemi, pertama Pak Jemi ini bicara nih blunder banget ya. Kalau seperti Kenapa? itu Pak Jemi bilang, maka seolah-olah Pak Jemi mengatakan ajaran Yesus itu tidak berguna lagi kalau Pak Jemi tinggal di Korut, tinggal di Arab, tinggal di Wakanda, di mana-mana gitu. Kenapa? Karena hukum yang diajarkan Yesus tergeser dengan hukum yang dibuat oleh orang lain. Yang mana kalian Kristen percaya bahwa itu hukum dari orang yang salah, dari Tuhan yang salah. Kalau Pak Jemi pakai hukum Islam, maka Pak Jemi secara tidak langsung mengatakan bahwa hukum Yesus itu bisa dikalahkan oleh hukum Tuhan yang salah. Karena Pak Jemi tidak percaya Tuhan kami. Kami menerapkan hukum dengan hukum Tuhan kami. Maka Pak Jemi sama saja mengatakan bahwa Yesus melimpahkan hukum untuk umatnya itu, yaitu mengikuti hukum Tuhan yang salah untuk urusan sosial. Itu konsekuensi logiknya. Blunder banget ini Pak Jemi yang kuhormati. Iya, tapi kenyataan Kalau unik. Islam itu dimanapun berada, dimanapun berada, hukum yang dipegang itu tetap Islam. Nah, bisa dia tinggal di Korut, dia tidak Nah, bisa coba menjalankan gimana? hukum Islam. Ya, tinggal di Korut, dia harus menjalankan hukum Islam. Tapi ketika dia tidak mendapatkan itu, dia sudah tidak tertanggung dosa kepada dia karena dia dizolimi sama pemerintah. Maka dia tidak berdosa. Contoh aku nih, aku dijolimin di Korut karena aku adalah orang negara dia wajibkan aku untuk ikut riba misalnya. Sementara di Islam diharamkan riba. Tapi di Korut kalau siapa yang tidak riba maka dipenggal kepalanya kan gitu misalnya gitu kan. Nah aku tetap nggak mau, lebih baik aku pertahankan, lebih baik aku mati. Kenapa? Ya lebih baik aku ikut mati mulia daripada hidup nista lah. Daripada aku riba, aku menentang Allah, aku lebih baik aku meninggal. Itu pilihanku pertama. Kenapa? Karena dalam Islam itu ya kita semua bakalan mati. Makanya kami itu kalau dizolimi kami melawan, kalau tidak sanggup ya kami berserah kepada Allah. Nah ketika kami sudah berserah kepada Allah, maka kami berikan keputusannya kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah menjolimi hamba-hambanya. Tidak ada Allah itu sengaja menjolimi hambanya. Gitu Pak Jemi, kami semampu kami menjalankan semua ajaran Allah. Semampu kami jalankan dulu. Kalau udah nggak mampu lagi tertekan, makanya kami itu boleh berdusta dalam 3 hal. Kami wajib mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi kami tiba-tiba ada pisau di leher kami itu. Kamu bilang Yesus Tuhan. Sebenarnya lebih mulia bagi kami tidak, lebih baik mati daripada mengakui Yesus Tuhan. Karena kami pasti mati. Ya sudah mati aja, itu lebih mulia. Tapi boleh kami melindungi diri kami. Allah tidak menganggap kami berdosa kalau kami keceplosan bilang iya Yesus Tuhan karena takut. Allah tidak hukum itu sebagai dosa. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tapi kami harus berijtihad. Ijtihad itu apa? Berusaha semaksimal mungkin ikuti perintah Al-Quran dan hadis. Tapi gak mungkin juga kali Allah letakkan kami di tempat yang itu kecuali orang-orang yang memang Allah tahu bahwa kami mampu, seperti Sumayyah. Sumayyah itu ditosuk dari kelaminnya ke atas supaya dia mengakui bahwa Allah bukan Tuhan. Dia gak mau. Seperti seperti Bilal bin Rabah diletakin batu besar di dada dia. Nah, kenapa tidak akan dilakukan lagi misalkannya? Allah tidak berikan kepada kami. Kami diuji dengan kesenangan, diuji dengan handphone yang membuat kami mudah akses bokpe, akses judol, akses pinjam uang. Nah, dengan kenikmatan kami diuji sekarang. Zaman dahulu diuji dengan kesusahan, kami sekarang diuji dengan kenikmatan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sama mengerikannya. Kenapa? Orang sulit untuk menolak untuk kenikmatan Pak Jemi. Sekarang itu kan diujinya dengan micet, dengan Bigo. Kaum laki-laki kami ini diuji dengan kesenangan. Kaum perempuan kami diuji dengan harta benda. Ada tas branded Hermes lah namanya, Louis Vuitton lah namanya. Diuji kami dengan kenikmatan. Maka kami harus berijtihad tetap hukum Islam yang kami pakai. Itu loh. Apa hukum Islam yang kami pakai itu? Yang perempuan tundukkan pandanganmu gitu. Ikuti itu. Maka kami menunjukkan bahwa setiap hamba Allah itulah orang-orang yang akan diberi ujian. Karena memang Allah sudah tetapkan begitu. Ujiannya beda-beda tergantung kemampuan masing-masing. Contoh, ulangi Uni, aku mau nyala. Contoh, ada umat muslim 100.000 orang di Korea Utara. Sedangkan Korea Utara itu sistemnya kan kayak gitu. Dia bilang tidak boleh pakai hijab, pakaian harus seperti gini. Kan seragam tuh pakaian di Korea Utara. Emang terus mau apa? Nggak bisa apa-apa 100.000 orang gitu. Dia berusaha semaksimal mungkin by person. Habis itu dia bertawakal kepada Allah. Usaha dan tawakal. Kewajiban kami itu usaha dan tawakal.
Aku tetap pakai jilbab. Oh, kalau aku nanti di penjara ya udah, Ketangkap. aku tawakal kepada Allah. Ya udah, bertawakal kepada Allah, bukan pikul salib. Pikul salib itu kan faktor kesengajaan. Kami nggak bertawakal, usaha lalu tawakal. Itu kenapa kami itu berusaha dan berdoa. Dua itu nggak boleh berpisah, Pak Jemi. Kalau di Kristen kan sudah diatur, diperintahkan untuk tidak boleh melawan. Kalau kami tidak, diperintahkan untuk berusaha dan bertawakal. Serahkan semua urusan kepada Allah. Makanya Pak Jemi kalau lihat secara peradaban itu tidak ada tuh kayak orang-orang yang didatangkan kepadanya ujian besar, dia lalu itu. Kayak dulu waktu kita dijajah, kan banyak tuh pahlawan-pahlawan yang mampu. Nah, kenapa aku tidak dihadirkan itu? Ya Allah tahu kalau aku nggak sanggup. Allah tahu kalau justru aku kalau diuji dengan itu tuh aku zalim sama diri aku gitu loh. Jadi ya aku berprasangka baik kepada Tuhanku. Kenapa Allah nggak hadirkan aku di zaman Bani Israel, di zaman Musa? Ya karena bisa jadi aku adalah orang yang bakalan mati duluan atau orang yang bakalan nggak sanggup. Itu intinya, poinnya aku berprasangka baik kepada Allah karena Allah yang lebih tahu siapa aku. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Justru setiap ujian kami itu adalah menaikkan level kami, value kami naik di situ. Aku tinggal di Korut, nggak boleh pakai jilbab. Aku tetap pakai jilbab. Terus tiba-tiba aku, yang ngapain tinggal di Korut? Carilah teman. Makanya kami disuruh berkelompok sama orang-orang Islam. Ngapain tinggal di Korut? Ya kali, udah tahu di situ oten, udah tahu di situ orang kafir. Iya, di sana komunis, nggak ada oten di sana juga, ngaco. Ya makanya, kan yang PA kami udah tahu di situ komunis, nggak boleh pakai hijab, datang juga ke sana. Emang nggak ada tempat negeri. Maksud aku tuh gini, kita itu tidak diizinkan botol di Islam, Pak Jemi, karena setiap apa itu adalah pilihan kita. Udah tahu di Korut di situ nggak boleh pakai hijab, tiba-tiba masuk juga ke dalam. Ya udah, makanya jangan menjadikan mereka aulia, kata Allah. Itu perintah Allah, larangan Allah. Kami nggak boleh jadiin Pak Jemi ini presiden kami. Kami nggak boleh tinggal di tempat kalian ini, karena kami itu harus menyelamatkan diri kami. Makanya kami diperintahkan di hijrah. Nabi Muhammad itu kan dari Nabi Muhammad aja contohkan tuh waktu beliau di boikot di Mekah, padahal kampung halamannya sendiri loh. Hijrah beliau ke Madinah. Begitu lah. Kalau gua dipaksa untuk keluar dari agama gua di Korut, gua keluar dari Korut lah. Mending keluar dari Korut daripada keluar dari agama gua. Gitu. Iya sama Uni, kebanyakan orang Kristen juga kayak gitu, makanya Lah, Pak Jemi enggak, Pak Jemi ikuti kan aturan agama orang lain walaupun karena Pak Jemi aturan negara, saya aturan negara. ya makanya itu kan aturan udah masuk ke sendi-sendi agamanya. Apa sih Pak Jemi itu sendi agamanya sudah memvalidasi bahwa kalau Pak Jemi itu ya Roma, tunduklah kepada pemerintah akan segala sesuatu, karena pemerintahan itu semua datang dari Theos walaupun pemerintahannya datang dari orang Islam. Maka secara tidak langsung Paulus mengajarkan kalau kalian tinggal di negara Islam, otomatis negara Islam itu adalah pilihan Tuhan kalian. Baca tuh Roma tuh, aku punya ayatnya di Roma 13 apa berapa itu. Iya, ikutin hukum negara nggak apa-apa selama tidak bertentangan dengan iman loh gitu nih maksudnya. Loh, kecuali kami begini loh. Gimana nggak bertentangan dengan iman? Kalau seandainya Pak Jemi tinggal di hukumnya Islam yang ikut syariat dan itu dijadikan hukum negara, potong tangan. Pak Jemi diperintahkan kasih yang mau semua, itu kan tentang agama Pak Jemi. Mana yang soal potong tangan? Yang soal potong tangan maksudnya kan hukum di dalam Islam itu kan perangilah orang memerangi kamu. Kalau di Kristen kan nggak boleh berperang. Terus maksudnya? Ya udah. Kalau hukum Islam contohnya negara gimana? kita memerintahkan berperang tuh apa perintah negara kita itu melanggar agamanya Pak Jemi. Contoh Pak Jokowi ada tuh kemarin tuh Pak Jokowi itu waktu dia menjabat itu dia merilis begini. Pak Jokowi menandatangani kewajiban berperang bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita diperang itu ditandatangani sama Pak Jokowi loh. Artinya itu keputusan pemerintah. Nah Pak Jemi agamanya melarang berperang, sementara pemerintah sudah berperang. Demi mengikuti perintah Yesus, Pak Jemi melanggar perintah Yesus. Perintah Yesus apa? Ikutilah pemerintah. Lalu melanggar aturan dari Yesus sendiri, yaitu apa? Jangan aturan mengikuti pemerintah secara totalitas itu dari Paulus. Aturan jangan berperang dari Yesus. Untuk mengikuti perkataan Paulus, Pak Jemi langgar aturan dari Pak Yesus. Maka pengajaran Yesus dianatema sama pengajaran Paulus. Nah, untuk menjalankan ajaran Paulus, Pak Jemi ikuti aturan Islam. Makanya aneh lah, ngapain kalau gitu ada Bible? Udahlah ikut Al-Quran aja kalau gitu. Aneh kan?
yang Kalau enggak Islam maksudnya. tidak, Islam tidak. Aturan Islam itu aturan yang relevan diterapkan oleh semua negara, bahkan Kristen. Satu, diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Oten nggak perlu ayat itu ada, ternyata buktinya secara natural mereka melawan Ukraina. Emang diem ketika diserang sama Rusia? Lawan. Iya, nggak ada masalah kan ayat Nah, itu. Oten menjalankan itu tidak dapat pahala karena tidak diperintahkan Tuhannya. Kami menjalankan itu dapat pahala karena kami diperintahkan Tuhan kami. Itu bedanya. Makanya kalian nggak dapat apa-apa nanti ketika kalian udah melawan pun kalian nggak dapat apa-apa karena kalian tidak mengikuti perintah Tuhan, tapi mengikuti naluri kalian. Maka Kewajiban Islam itu negara agama itu, yang Mbak. sejalan dengan naluri. Lu mana ada kewajiban negara? Ya kalau membela negara sih? kan perang kan membela Loh. negara, Uni. Perang membela negara, Wajib militer. tapi Yesus Iya. melarang berperang. Makanya aku bilang untuk mengikuti ajaran Paulus dan mengikuti ajaran negara, Pak Jimmy menentang ajaran Yesus. Makanya ajaran Yesus tidak lebih berharga daripada ajaran negara. Kami bertolak belakang. Ajaran agama kami sejalan dengan ajaran negara. Makanya itu agama yang benar itu ajarannya tidak mungkin bertentangan dengan aspek natural manusia, akal manusia, hati manusia, nggak mungkin. Pak Jemi malah bertentangan sama ketiga-tiganya, sama naluri bertentangan, akal bertentangan, hati nurani juga bertentangan. Karena ujung-ujungnya ikut ajaran Islam. Iya juga sih kalau dipikir-pikir benar juga. Gak usah Nah, kalau pikir nanti lebih- mualaf. Enggak dulu sementara ini, Uni, enggak dulu. Jangan Aduh. pikir, kalau berpikir nanti mualaf. Pokoknya makin banyak berpikir makin dekat untuk mualaf. Makanya ikuti aja itu doktrin infalibilitas. Nggak usah mikir, pokoknya imani. Iya Oh, aja. yang- Pokoknya yang kata enggak lah. magisterium apa ya. Tipe orang saya bukan seperti tuh kan itu. nolak saya. terus nih. Aku ajarin jadi Kristen yang taat nggak mau karena nalurinya bertentangan. Makanya aku bilang terimalah kebenaran, ngapain lagi ditolak kalau udah nggak bisa dibantah. Karena apa? Justru orang yang tahu mana benar mana salah lalu dia tolak, maka dialah orang yang sangat merugi. Kenapa? Dia udah tahu itu benar, udah tahu ini salah, tetap juga dia ingkar. Kenapa? Karena kecenderungan ketakutan akan hilangnya nikmat dunia. Maka inilah orang yang serugi-ruginya. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa, Pak Jemi, semua punya proses, semua butuh proses. Aku lebih senang ada orang Kristen yang diskusi sama aku bertahun-tahun baru mualaf ketimbang masa diskusi seminggu udah mualaf. Kelihatan banget bodohnya kan. Ya, saya makanya pernah pernah negor kan, waktu itu pernah negor kan. Ada orang kok masa kayak gitu sih, kata aku. Orang lu mau belajar itu lu jadi mualaf. Berarti lu waktu itu Tapi gini Kristen lu nih, seperti ada apa gitu. memang namanya tuh Jericho ya. Dia tuh diskusi sama aku 3 kali. Dia mualaf. Terus? Ternyata Allah. bukan dia baru belajar Islam. Sebenarnya sudah lama dia nonton aku. Kesel banget sama aku tuh, kurang ajar ini orang nih, cewek ini agama gue diinjek-injek. Terus dia belajar lah, debat sana debat sini ini banyak. Nah cuman dia baru sama aku ketemunya, dipertemukan dia mualaf 3. Dan bahkan orang itu terlihat nggak pernah debat, nggak pernah nampak eksis, nggak pernah tonjolkan diri, nggak pernah NPD. Di situ aku percaya, wah masya Allah, ternyata ini orang ini benar-benar mualaf. Tapi yang mencurigakan itu baru ketemu kita seminggu udah mualaf, tuh berdebat pula sama orang-orang. Ini kelihatan nih, ini kelihatan ciri-ciri orang yang naudzubillah min dzalik lah. Pokoknya perhatikan ya, kalau ada orang baru mualaf seminggu, 3 minggu, tiba-tiba udah mulai langsung berdebat, nah ini perlu dicurigai. Emang Uni, banyak seperti itu kan. Banyak, masa saya sebutin namanya semua. Aku Di nggak sini bilang sama mereka Pak salah Tus ya, juga. aku bilang perlu dicurigai, itu aja. Aku nggak mau bilang yang melebihi itu. Kalau menurut aku sih salah, orang belum punya ilmu kok dia baru belajar dulu lalu setahun baru lu main di kayak gituan. Iya nggak? Kok tiba-tiba baru 2 minggu tiba-tiba muncul buka room bikin kayak gitu kan aneh juga. Nah, kalau dia debat itu adalah tentang agamanya, dengan itu tuh ada 3 kemungkinan. Pertama, dia sudah menguasai agama sebelumnya. Kedua, dia benci sama penganut agama sebelumnya. Ketiga, dia emang pengen eksis. Iya sih, paling juga itu kemungkinannya paling itu, betul. Adim ikhlas, aku nggak sebut nama, aku nggak tahu, aku nggak mau sebut nama. Aku bilang ada orang baru mualaf tiba-tiba langsung berdebat-debat, itu patut dicurigai. Kenapa?
Karena kalau orang betul-betul ingin masuk Islam, maka dia akan lebih cenderung untuk mendalami Islam dulu, karena dia Nah, lagi itu yang benar. cinta-cintanya sama Islam. Karena dia lagi cinta-cintanya sama Islam. Tapi ketika dia baru masuk Islam, tapi dia sudah butuh panggung, maka bisa dicurigai. Nah, Aku itu yang nggak bilang benar. ya, Saya aku setuju. bilang bisa dicurigai. Tapi ketika dia lebih fokus untuk mendalami Islam, maka perlu dia diyakini kemu'alafannya karena Allah. Dia belajar kayak Jimen tuh belajar, malah pengen kuliah lagi, dia pengen belajar. Kalau si J itu dia belajar itu cepet proses belajarnya, anak itu tuh dia belajar baca Al-Quran. Kalau Bang AKTP nggak tahu ya, soalnya Bang AKTP itu pernah dulu waktu itu mualaf, mungkin dia masih ragu, terus dia pindah lagi Kristen, mungkin dia udah yakin banget, dia bisa jadi sekarang, bisa jadi ya, bisa jadi. Aku nggak mau berprasangka buruk. Kalau yang lain-lain aku nggak tahu. Kalau aku lihat proses berkembang orang aja, karena kadang aku sering salah menilai orang juga, karena aku bukan Tuhan, aku Terakhir manusia yang Holong bisa gimana? salah. Terakhir Holong gimana Holong? Kalau Holong ini bisa jadi dia memang pengen buka, dia udah bilang buka komal itu bukan untuk debat tapi ingin untuk cari-cari teman gitu, memang dia bilang. Cuman karena dia mualaf akhirnya dia banyak temennya, jadinya tuh kayak ya pengen, dia udah bilang sama aku dia buka komal itu cuman pengen buat seru-seruan, apa namanya, pengen banyak teman gitu. Dan itu normal, setiap orang yang punya komal, siapa yang nggak pengen komalnya ditonton sama ribuan orang. Cuman yang aku bilang itu adalah ketika dia baru mualaf tapi sudah jadi apologet gitu loh, pengen dapat tempat untuk banyak bicara, debat-debatin orang. Nah, itu aku curiga itu. Si Sama, saya Holong juga itu udah sependapat lama sama itu. Holong. Holong itu masih aku sekitar 6 bulan lalu itu dia masuk komunitas, terus dia masuk di Komal Oten, dia tes edis, dia masuk Komal ini, masuk Komal itu, dikumpulkan. Akhirnya dia punya argumen-argumen yang memang argumen itu memang bisa dipegang. Salah satu argumen dia itu adalah gini, dia bilang begini nih, aku belajar dari dia juga loh, masuk akal juga loh. Kata dia gini, dia tanya nih, aku coba sama Pak Jimmy aku tes cara berpikirnya Holong tuh gini. Gimana? Pak Jimmy lihat kan patung Bunda Maria sama patung Yesus. Iya. Pertanyaannya, itu betul-betul Bunda Maria dan Yesus nggak? Bukan. Kan itu udah pernah Nah. dibicarain loh. Saya bentar Maka nih. Holong bilang, Biar itu. Nah, maka Holong Holong bilang bilang, Holong bilang begini, maka dari kecil kita sudah dibohongin sama gereja. Dibilang itu Yesus, dibilang itu, padahal itu bukan Yesus. Itu Bunda Maria, itu benar, padahal itu bukan Bunda Maria. bukan. Maka Mukanya tidak pun ada belum nama. sama. Iya, makanya tidak ada patung Nabi Muhammad, patung Umar. Karena kalau kita bilang ini Umar, itu bohong, karena nggak itu. Itu dibilang ini apa namanya, ini Allah gitu. Ternyata bukan Allah, itu bohong. Maka dari kecil orang Kristen sudah diajari berbohong, mengatakan ini Yesus padahal bukan, ini Bunda Maria padahal bukan. Nah, tapi kalian punya jawaban bahwa oh ini kan, oh iya, emang anak kecil berpikir begitu. Anak kecil taunya itu Yesus. Coba dia berdoa di hadapan patung itu nggak? Anak kecil. Iya, di hadapan patung itu. Dia membayangkan wajah itu. Ya Iya. udah dari kecil sudah diajarin berbondong. Iya, Dari bukan kecil sudah ajarin- dibodongin. Bukan aja berbohong. Jadi gini masalah ini ya. Saya pernah bicara sama Holong di roomnya Bang Yusuf. Kami berempat. Dia menanyakan pertanyaan yang sama. Saya udah jawab sih mengenai hal itu. Nah, seperti itu dia Nggak usah dijawab. nanya persis kayak Pak Jimmy nggak usah jawab sama aku, karena kalau Pak Jimmy menjawab biasanya depan aku belum. Aku nggak mau. Aku tuh menghormati Pak Jimmy karena Pak Jimmy mungkin kalau saat ini baru satu-satunya teman Kristen yang nyambung kalau ajak ngobrol dan jujur dan berani gitu loh. Karena banyak teman-teman Kristen tuh yang nggak berani ngobrol seperti ini sama aku. Mengaku itu banyak yang nggak berani, berbelit-belit. Kemudian Pak Jimmy ini konsekuensinya bahaya sebenarnya buat Pak Jimmy. Pertama, Pak Jimmy akan mungkin di anatema sama teman-teman Kristen sendiri. Kedua, Pak Jimmy itu berpotensi untuk apa ya namanya itu ya, mempertontonkan ke orang banyak bahwa ketika jujur menjadi Kristen itu justru blunder dengan doktrin. Nah itu nanti Pak Jimmy itu bisa dianggap ini sama teman-teman Kristen lainnya tuh. Jadi apa ya? Jadi alat kami untuk berdakwah gitu. Padahal memang iya sih Pak Jimmy itu ladang amal aku buat berdakwah. Jadi
Pak Jimmy justru berbahaya buat dari keluarga, dari orang kita Oten sendiri tuh. Oten sendiri bisa marah sama Pak Jimmy. Enggak juga, kalau yang benar-benar saya juga kadang-kadang kan suka mengkritik juga yang Umi ini. Saya justru tadi sore juga Ya pengen Allah, ngobrol ngantuk. sama Bang Ardi, cuman keburu yang datang yang lain share berdarah lah siapalah, jadi udah mundur lah, biarin aja lah. Saya kan lebih Ini Pak senang ngobrol Jimmy, begini loh saran nih aku berdua tuh gitu. memang gitu. Jadi Pak Jimmy itu saran aku tuh adalah kalau memahami itu di Islam di Kristen itu sama-sama sunnatullahnya berbeda. Kenapa? Tidak mungkin orang yang belajar sama pemahamannya dengan orang yang tidak belajar, Pak Jem. Paham nggak? Maksudnya Tidak gimana mungkin maksudnya? tidak mungkin pemahaman orang itu sama semua. Kenapa? Masa ada orang yang belajar capek-capek sekolah sampai 10 tahun. Ada orang yang nggak pernah belajar, tiba-tiba pemahamannya sama aja gara-gara cuma baca satu teks. Nggak mungkin. Kalau Nggak memang mungkin. begitu, ngapain kita belajar 10 tahun untuk membaca teks? Iya, nggak mungkin. Nah, Betul. gitu. Makanya itu, Nggak mungkin lah. makanya aku bilang. Jadi ketika Pak Jemi ini semakin berpikir, semakin ini, maka Pak Jemi akan semakin mengingkari Tuhan. Nah, ada dua. Satu, Pak Jemi semakin dekat sama hidayah. Kedua, Pak Jemi semakin berat siksaannya sebagai kaum kafir karena sudah tahu kebenaran semakin dalam tapi makin menolak. Jadi iya, semakin Konsekuensinya dekat ya. sama hidayah, konsekuensinya dua: semakin dekat dengan hidayah, kedua semakin dekat dengan siksaan yang pedih gitu loh. Tapi ya dua-duanya insya Allah itu sama seperti aku berkata bahwa kita setelah mati itu cuma dua tempat, surga dan neraka, nggak ada lagi. Nggak ada yang di tengah-tengah. Memang begitulah kenyataannya. Dalam Islam tuh tempat kembali kita tuh hanya dua, surga dan neraka. Tapi Uni, aku mau ngobrol ini nih, mumpung lagi berdua aja, nggak ada yang ganggu. Soal ini Uni, soal poligami nih. Kalau poligami, saya sama sekali nggak menentangnya zaman dulu gitu ya Uni ya. Kan saya juga pernah ngobrol di sini. Teman-teman saya yang Muslim pun yang udah kayaknya luar biasa, tajir luar biasa, malah istrinya satu. Nah, saya sedang mengkritik begini loh Uni. Kekurangan ayat itu sering disalahgunakan oleh golongan Umi, sebagian golongan Umi. Contoh seperti saya di sini ya, di daerah saya. Bentar, nih, aku banyak. koreksi dulu ya. Tadi diksinya ada Gimana? salah tuh. Gimana? Bukan kekurangan ayat itu. Ayat itu tidak kurang, ayat itu sempurna. Iya, Ya, yang disalahgunakan. kurang adalah cara orang memahaminya. Nah itu. Contohnya gini, kalau aku kan bukannya asal ngomong, ada buktinya, pasti ada faktanya gitu kan. Memang ayat itu kalau dalam waktu itu, peristiwa waktu itu, kejadian waktu itu, saya malah mungkin kalau saya salah satu khalifah atau itu mungkin bila perlu 6 atau 7 orang cukup gitu kan, nggak perlu 4 yang adil, bila perlu 5 atau 6 gitu. Cuman dalam masa sekarang ini kan banyak disalahgunakan Uni di sini. Ya itu tidak ada kaitannya dengan ajaran. Mereka kan bertanggung jawab sendiri kepada Allah. Aku nggak perlu menanggung dosa mereka karena mereka yang menyalahgunakan. Iya menyalahgunakan kan. Makanya diksi aku kan bilangnya mereka menyalahgunakan. Gara-gara pakai ayat ini boleh. Makanya banyak kan kejadian yang TKW itu kan seperti apa gitu di daerah saya nih Ya itu sama Gitu. seperti orang Katolik Agustinus yang membenarkan inkuisisi dengan ayat Lukas itu loh. ya kurang lebih lah gitu. Kalau dia nggak mau kalah ini aku lagi mau poligami lari yang di situ. Bukan, aku tuh nggak Gitu. pernah mengingkari bahwa orang Islam itu ada yang menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan pribadi. Makanya Nah, di Islam itu itu yang maksud paling aku. dulu masuk neraka itu adalah para ulama. Nah maksud aku itu Yang aku bukan tahu nggak yang digelari sebagai kunarionnya neraka? kunarion yang neraka. Kunarion itu apa anjing? Dogi-dogi neraka, dogi-dogi Ya, neraka. ya dogi takut tinggalnya. Orang-orang yang diulamakan. Ulama itu esensinya apa sih, Pak? Yang disebut dengan ulama itu orang yang berilmu dan mengamalkan. Berilmu tidak mengamalkan munafik. Tapi terlihat ulama, maka dialah seburuk-buruknya orang. Ada orang diulamakan, dianggap ulama, padahal dia tidak menjalankan apa yang diajarkan.
ya sudah, sebenarnya dia adalah anjing neraka gitu. Ya kan, faktanya Uni juga melihat kan seperti itu kan. Makanya aku bilang gitu kan. Ada kan Kalau aku faktanya. melihat fakta bahwa yang Bisa di namanya lapangan orang ini. Islam belum tentu aslam, karena yang namanya Islam itu pasti aslam. Gimana Pak? Aku baru dengar nih ini nih. Yang namanya Soal ini. orang Islam belum tentu aslam dan mukmin, belum tentu dia beriman dan belum tentu dia patuh. Karena Aslam apa terlihat kalau mukmin Islam saya tahu belum tentu maksudnya. Islam. Gini loh, terlihat baik belum tentu baik, terlihat Islam belum tentu Islam. Aslam itu patuh. Oh patuh. Jadi orang yang mengaku Islam itu belum tentu dia Islam, karena itu baru pengakuan, baru terlihat cantik belum tentu cantik. Karena ada orang terlihat cantik ternyata pakai makeup, aslinya mah enggak. Ada orang terlihat jelek ternyata aslinya cantik, cuman dia terlihat jelek aja karena pakaiannya salah. Ada orang terlihat ulama ternyata dia bukan ulama. Ada orang terlihat botol ternyata dia nggak botol. Yang terlihat mata kita ini kan bisa ditipu, tipuan mata kita aja secara ini bisa, ilusi optik bisa, apalagi secara esensi. Kita memandang dari apa yang nampak, padahal secara esensi kita nggak tahu, karena yang memiliki pengetahuan lebih dari itu Tuhan. Makanya kita tidak bisa menilai mana orang berdosa, mana orang berpahala gitu loh. Itu hak Tuhan. Kenapa gitu? Kenapa kita tidak dilihatkan dosa dan pahala, apa manfaatnya, hikmahnya? Karena supaya kita tidak sombong dan bisa menilai orang. Bayangkan Pak Jemia, orang nggak bisa lihat surga, orang nggak bisa lihat pahala dan dosa aja udah berani-beraninya menghakimi orang, benar nggak? Betul, betul. Ngatain dasar nenek peot, dasar kau mak lampir, dasar kau pekendal. Julukan Uni semua itu ya. Iya, apalagi orang yang udah bisa lihat pahala dan dosa, waduh, jadi Tuhan semua mereka. Ini masuk neraka, ini masuk surga, ini masuk neraka gitu. Makanya pahala dan dosa itu sesuatu yang tidak dilihat. Kenapa? Yang tahu hanya Allah ukurannya. Timbangannya hanya yang tahu hanya Allah. Karena kita tidak diizinkan untuk ngitung-ngitung pahala orang, tapi kita diberikan perintah dan kesempatan untuk menjalankan apa yang Allah inginkan untuk dijalani buat kita sendiri kebaikannya gitu. Ya berarti sebenarnya yang dicari Tuhan tuh bukan orang Islam tapi orang mukmin ya. Betul nggak, Uni? Yang beriman diinginkan, itu kan itu dalilnya yang masuk surga itu yang walladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Beramal Iya, soleh yang itu mukmin berarti. adalah orang beramal soleh itu adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti keislamannya, maka endingnya amal soleh. Kok ada Mukmin orang berarti. Islam tapi tidak mukmin itu orang yang beriman. Yang beriman itu dia percaya lalu dia jalankan, dia beriman. Maka karena definisi iman dalam Islam itu diikrarkan di lisan, ya, dibenarkan di hati, dibuktikan dengan perbuatan, gitu. Itu Pak Jemi. Aku Kenapa, Uni? ngantuk banget. Bangun di sana jam berapa? Udah jam 7 berarti di sana ya? Sini Aku udah belum jam baca. 8. Jam 8 ya di sana ya. Aku mau tidur lagi. Gimana Uni perkembangannya? Udah ada calonnya? Kapan nih mau Aku merit nih? nungguin dijemput sama akulah dia. Yang penting jangan sama Abi ya. Yang penting mah ya. Saya masih ingat aja Jangan, Pak ketawa Jimmy. terus itu. Lebih Kenapa? baik aku jadi lele aja sekalian. Ih, nggak boleh ngomong gitu. Ih, Mending aku jadi lele daripada aku dinikahin sama Saifuddin Ibrahim. Nah, sorry. Jadi lele aku bisa. Bentar, Jadi bentar, kalau aku jadi bentar. atau aku jadi kayak Sebentar. kipas deh, bisa apa? Boleh nggak aku bernarasi sebentar? 2 menit aja. Ya. Nih, narasinya kebetulan juga narasi riwayat Islam sih. Bukan asumsi, narasi. Ini bernarasi. Aku pernah dengar cerita nih, ada namanya sahabat Nabi nih atau apalah gitu ya. Udah terkenal dia alim ulama baik, sering berdakwah segala macam. Nah, dia kemana-mana. Pokoknya orang benar, orang jujur itu orang benar aja itu. Udah tidak inilah, udah pasti ahli surga lah itu betul-betul. Setiap satu saat lagi berdakwah, lewat tengah jalan papasan sama seorang tua yang lagi minum. Pernah dengar nggak kayak gitu? Nggak tahu, lanjut.
senang minum. Lalu kan diusir nih sama pengikut-pengikutnya nih, udah pasti bawa pengawal, bawa pengikut, diusir sama pengikut-pengikutnya. Lalu sama itu tuh, sama orang itu tuh, jangan, biarin aja. Boleh nggak aku bertanya, cina, wahai ini ahli surga, cina itu kan. Boleh nanya apa, mau nanya apa? Aku nanya, mungkin nggak orang seperti aku yang udah tua pemabuk bisa menjadi orang seperti kamu yang jadi ahli waris surga? Dijawab kan sama dia, oh bisa, kenapa enggak? Banyak begini kata dia. Aku boleh nanya lagi nggak, sekali lagi? Boleh nggak aku orang seperti aku bisa jadi seperti kamu? Tetap jawabannya sama, ya bisa. Gini. Terakhir, pertanyaan terakhir kata dia tuh, bisa nggak orang seperti kamu menjadi orang seperti aku? Orang seperti kamu yang ahli surga itu menjadi orang seperti aku. Nah dulu si orang itu, ahli surga itu, dia malah mendengar kayak gitu malah menangis. Jadi intinya kalau yang saya tangkap dari intinya ya, itu kan dari riwayat Muslim kan, intinya kita nggak pernah tahu lah ketetapan Tuhan lah, Uni. Makanya jangan bilang kayak lele, ngaco loh. Kalau dalam Islam itu Pak Jemi, kalau dalam Islam itu Pak Jemi, ya kami itu diajarkan untuk takilun, tafakur, tadabur, melihat. Aku tidak berhak menjustifikasi orang lain. Tapi kita bisa melihat, ibarat kata kalau kata pepatah tuh ya, anak singa itu akan kelihatan ekornya itu dari kecil tuh. Anak kucing juga akan kelihatan apakah ekornya pendek atau panjang, apa gitu tuh kelihatan Pak Jimmy. Makanya aku bilang tadi karakter, mengapa Allah perintahkan kami beramal soleh itu istiqomah, cenderung amalan yang kecil untuk istiqomah daripada amalan besar. Karena ketika kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, kita akan menjadi karakter seperti itu. Nah, orang-orang seperti Taipuddin ini adalah orang-orang yang sudah memiliki kecenderungan kebencian. Memang dia bisa bertobat, tetapi ingat Pak Jemi ya, kalau orang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa? Pertama Pak Jemi, dia mudah meninggalkan agamanya demi wanita. Toh, emang gara-gara wanita gitu? Nggak tahu. Serius nih? Dulu kan dia nikah sama Sarah dulu, terus satu dia dekat sama aku, terus aku kan iseng ngancak bercanda sama dia kemarin. Gimana kataku, mau nggak? Oh, nggak usah pentingkan agama. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa orang seperti ini adalah orang yang memprioritaskan duniawi. Nanti kalau ada perempuan lain lagi, dia akan ini lagi. Jadi orang seperti ini tuh nggak layak dijadikan sebagai seorang yang memimpin. Jangankan memimpin rumah tangga, jadi ini aja tuh nggak bisa jadi mobil. Aku aja kalau dia bawa mobil kayaknya aku nggak percaya deh. Gak boleh kayak gitu atuh, kaca. Sentimen banget. Kita ini pinter, nggak boleh buat tolol kita itu. Kita itu adalah umat yang harus, aku tuh waspada banget loh Pak Jemi. Pak Jemi tahu nggak? Iya. Aku tuh berapa kali tuh dikhianati sama orang-orang yang dekat sama aku. Nah maka karena aku tahu aku nih orangnya lemah dalam hal itu, aku ikuti aturan agamaku, tutup akses untuk dekat dengan orang-orang ajnabi, karena memang aku perempuan yang tidak boleh terlalu akrab dengan laki-laki. Makanya Pak Jimmy kalau lihat di Komal itu ya, aku sekarang itu kalau di Komal itu ya, di Komal Iqbal kenapa aku mau? Karena dia udah punya istri, ada istrinya Iqbal yang akan membackup Iqbal, maka aku tidak ada potensi untuk bersundal dengan Iqbal. Kenapa di Komal Yonatan Nandar? Aku kenal istrinya. Aku sama istri Iqbal juga kemarin minta izin tuh, kalau ngobrol sama Iqbal minta izin. Ada istrinya yang akan backup suaminya, dia tahu aku tidak mungkin bersundal. Aku takut kalau pemilik Komalnya itu cowok sendiri ganteng lagi kan, aku takut ada hasrat di hati aku sehingga aku berpaling. Nah, makanya sekarang yang backup aku tuh siapa? Papi Gembala. Kalau aku udah ngadapin penghujat, aku nanti ngasih tahu Bang Palopo, Bang sini temenin ada penghujat nih, abang aja ngadapin. Atau Tante Mika. Nah Tante Mika tuh aku tahu orangnya, dia punya istri punya anak. Jadi aku tuh gini Pak, nggak mau lagi berkhalwat itu namanya tuh kayak duduk kongko-kongko sama
yang masih muda lajang karena berpotensi untuk salah paham. Makanya aku udah nggak mau lagi tuh sekarang itu kalau yang tandem sama aku tuh anak-anak lajang. Nah kemarin tuh Asran ya, tapi aku tekankan ke sana, aku nggak pernah ketemu sama dia, nggak mau DM yang terlalu ini. Kenapa? Kekhawatiran aku yaitu tadi, nanti tumbuh benih-benih cinta atau nanti tumbuh hasrat seksual. Ya masa kayak gitu. Apa? Ya Pak nggak Jemi, kita ini mungkin. normal, manusia normal. Loh, Pak Jemi bilang nggak mungkin, sedangkan pastor di gereja aja mungkin lobangin bokong anak kecil kok gitu, nggak mungkin. Aku nih orang, Larinya ke situ aku lagi nih aja. nggak, maksudnya ini kita patokannya orang beragama aja bisa ini, apalagi kita yang biasa-biasa. Aku ini perempuan normal Pak Jemi, maka aku akan membentengi diri aku sendiri dengan cara apa? Karena aku tahu kalau aku ini orang manis, anak manis yang disukai banyak orang. Nah, jadi aku harus lihat-lihat nih. Bagi sebagian orang iya betul. Bagi sebagian orang. Bagi sebagian Iya. lagi kan nenek gayung katanya kan gambar sendiri. Iya, nenek gayung Kalau- itu kan oten yang sakit hati. Itu pun nenek gayung juga mereka sadar kalau aku tuh manis. Tapi Uni, Makanya aku cerita nggak lagi. mau. Aku mau cerita lagi. Aku pernah lihat foto Uni ya, foto Uni tahun 2022 deh kayaknya deh. Waktu itu nggak tahu Kurus apa foto banget itu kan? foto-foto. Hah? Itu beda loh sama sekarang loh. Dulu, nih aku Kayaknya cerita. Dulu itu aku Nah. lagi belajar awal-awal, menghabiskan waktu belajar awal-awal, bergadang sampai pagi, sampai tidak menjaga kesehatan, ya sampai aku Enggak, salah, kurus salah, banget. salah, bentar potong, salah paham. Aku lihat foto itu, Uni itu kamu itu kelihatannya lebih gemuk, lebih happy gitu, muka Oh lebih cerah gitu. itu kemarin waktu kerja di rumah makan jadi manajer, kerjaan aku makan mulu. Enggak, fotonya tahun berapa itu tahun berapa? Aku ingat fotonya tahun 2000, Ya aku 2022 berubah-ubah atau fotonya Pak 2023 deh. Jem. Aku Eh? tuh berubah-ubah nih. Aku tuh berubah-berubah fotonya tuh kayak gini nih misalnya. Nih kayak gini nih. Aku tuh pernah tuh mirip-mirip Sren Sungkar, Zaskia Sungkar lah, ya. Zaskia nih. Enggak, asli aku lihat kok kayaknya cerah Nih. banget gitu. Ini waktu Auranya aku tuh beda. jadi manajer tuh. Waktu aku jadi manajer di restoran tuh. Bentar aku Boy. foto, lihat dulu. Bentar aku kacamata dulu. Yang ini tuh aku jadi manajer rumah makan tuh. Oh enggak, bagus Makan banget. terus. Bagus banget. Gemoy Yang saya aku. lihat. Coba yang Yang mana mana lagi? Pak Jemi? Ya 2022, ketahuan Pak Jemi, lihat-lihat 2023 deh. foto gue. Iya, bukan itu nggak sengaja. Slip aku kan lihat. Oh ternyata ini siapa? Kayak kenal gitu loh, kayak kenal. Saya perhatiin lagi, kok beda banget sih? Soalnya kelihatannya lebih Yang cerah mana sih? auranya. Waktu di rumahnya siapa nanti deh kalau ada nanti aku kasih lihat ya. Karena aku nggak save cuma lihat doang gitu. Pokoknya beda jauh. Kalau perhatiin Uni sekarang kayaknya kayak gimana gitu. Kayak lelah, kayak gimana gitu. Kalau sekarang itu karena sering begadang. Ini aja udah. Oh gitu ini ya. ini udah lumayan ini loh. Kemarin lebih parah lagi. Ini udah lumayan bertambah berisi, bertambah dagingnya itu. Sekarang tuh tambah. Ini aku waktu kurus tuh kesedih kali kalau lihat aku waktu kurus. Iya, aku ngebayanginnya pas lagi kurus, lagi marah-marah. Waduh. Karena aku lagi skripsian sekarang Pak Jem. Iya kan cerita, aku tahu doa itu mah. Aku lagi Kayaknya aku tuh, skripsian. apa waktu itu Uni belum terjun di dunia TikTok, udah nggak mungkin, udah lama di dunia Oh enggak TikTok. lah, aku udah lama. Iya, cuman waktu itu aku lihatnya, pokoknya gini-gini loh. Aku nggak bilang, aku sorry ya, nggak bilang cantik, nggak bilang manis. Cuman kayaknya tuh auranya beda, auranya, cara happy gitu loh. Tuh beda sama yang dulu. Ini aku Ini jadi lah emang. ini aku waktu jadi aku tuh gini, aku tuh kalau aku gampang berisi, gampang kurus. Kalau aku misalnya makannya teratur, aku berisi. Kalau makannya nggak teratur, aku langsung KO. Gitu. Oh berarti tipenya tipe tulang kecil kalau gitu ya. Tulangnya kecil, bukan badannya kecil. Tulangnya kecil emang. Iya betul, tulang kecil biasanya kayak gitu. Iya. Enggak deh, enggak deh. Saya liatin deh fotonya. Beda jauh banget aja. Aku juga sempat kaget ngeliat, aku mikirnya kalau gua masih muda, gua juga naksir, pantesan deh si siapa, si Abi, Saipudin. rada sarap kayak gitu otaknya gitu. Iya saya Iya, putih. bisa kayak gitu ya dia ya. Tahu aku ya. Sampai nggak malu loh. Ya kita bicara itu kan, kaget aku Iya. itu nih. Aduh, apa-apaan itu. Aku kalau aku tuh kuliatin
orang kayak gitu tuh aku anggap tuh kayak orang yang lagi fase-fase apa ya, lagi fase-fase ini. Menopause. Kalau cewek mah ya. Ya maksudnya Iya, paruh baya, paruh pasti-pasti baya. iya pasti lagi nggak tahu lah yang ngeri. Tapi makanya kami itu Pak Jemi, biar masa tua kami itu berkualitas tuh, kami udah mulai dari kecil itu harus istiqomah dari kecilnya, kebiasaan yang baik-baik biar nanti tuanya nggak aneh-aneh. Bener Tahu Pak beda Jemi. sendiri. Tapi secara psikologis itu sejalan dengan Al-Quran loh Pak Jemi. Pak Sejalannya. Jemi tahu nggak psikologi perkembangan karakter itu membentuk kita sampai di usia tua. Jadi kalau dia kebiasaan ngomong jorok, dia kan kalau nanti tua tuh suka ngomong jorok. Iya Pak Jemi, makanya tuh ada salah satu nenek-nenek yang usia dari kecil tuh dia menghafal. Dia tuh ingatannya tajam. Nah di kampung aku juga ada tuh. Dia sering ngafalin Al-Quran tuh, jadi dia ingatannya tajam. Terus pembicaraannya tuh dia nggak mau banyak bicara kecuali yang penting. Hmm. Nah tapi kalau orang yang suka ngomong jorok, ngegibah, tuanya tuh suka menggibahin orang gitu. Itu benar Pak Jemi. Islam itu mengajarkan kita tuh supaya istiqomah melakukan perbuatan baik dari sekarang supaya kita itu nanti ketika tuanya itu nggak ngerepotin orang. Iya. Setuju sih, setuju. Makanya tuh Percaya sih, percaya. kayak mama aku tuh ya, mama aku tuh dulu sosialita. Sosialitanya bukan yang kayanya, sosialita dari kalangan menengahnya tuh. Maksudnya tuh dia termasuk yang banyak teman. Sekarang dia sudah mulai, dia akan mundur, dia mulai sendiri. Artinya dia sibuk sama Allah gitu. Oh, mama masih ada, masih Oh ini, aku papa masih. 2, mama 2 loh. Hah? Papa aku kan punya istri, mama aku punya suami. Jadi aku tuh komplit. Papa mamanya ada dua pasang aku. Silangan gitu, papanya nikah lagi, mamanya nikah lagi gitu. Iya, makanya aku tuh happy punya keluarga besar aku tuh. Jadi kalau Pak Jimmy kan Tuhannya yang 3, kalau aku orang tuanya 4. Enak aja kalau ngomong kayak gitu. Kadang-kadang aku suka jengkel ya. Kalian itu nih ya, kalau aku boleh ngomong ya, guyon-guyon ya. Kalian itu nyiksa orang Kristen ngapain? Kami itu dikasih Tuhan 3, anggap iya udah 3. Kalian enak orang Muslim. Bini boleh 4, kita yang 3 udah jangan Iya. jangan ini. Iya jangan, makanya kami Islam tuh lebih enak dari Oten. Kalau kami itu kalau Pangkalopo dia punya istri 3, artinya dia bisa menikmati istrinya 3, ada yang melayani 3. Kalau Pak Jimmy susah, yang disembah harus 3, susah 3. Kalau Bang kewajiban Palopo semua. enak yang melayani dia yang 3. Kalau Pak Jimmy mah yang menyembah, yang disembah yang 3, repot. Ya itu ya Pak. Kalau saya mah kewajibannya 3. Kalau Bang Palopo mah haknya 3 gitu ya. Iya enak orang Islam itu teh. Iya kan. Iya kalau dari segi kemanusiaan enak nih. Aduh ini Loh, jadi persegi kemanusiaan doang. Bukan cuma kemanusiaan aja, itu coba bayangin. Kalau kita punya 3 yang disembah gitu, itu repot kitanya. Soalnya gini, kalau misalnya kita menyakiti hati anak, ya kan, tahu-tahu papa seneng, bapak seneng. Nah, jadi kan repot. kan satu hakikat. Kan satu Berarti hakikat. satu Pak Jemi, satu hakikat itu kan gini. Ini aku kalau masuk ke sini nih Pak Jemi nanti blunder. Kalau memang Iya ada satu udah tingkat- jangan Nah, gue udah ya tahu. udah lah. Ya udah Bukan, tahu soalnya kan. aku dari malam belum tidur jadi nggak fokus Ya nanti. udah sama. Jangan aja. Ya intinya Pak Jemi, aku sarankan pertama ya, kita itu kalau menyampaikan yang namanya ajaran yang dianggap benar itu tidak boleh tidak jujur. Makanya Islam itu tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan negara. Hanya itu alasan boleh berbohong. Selebihnya tidak, walaupun bercanda, nggak boleh bohong. Tapi kan manusia kan bukan nggak ada urusannya gini. Manusia kan sering berbohong. Saya sering dibohongin. Kadang-kadang saya secara sadar tidak sadar ngebohongin. Tapi Ya kan nggak nggak ada boleh, di hubungannya Islam sama nggak boleh. Di Islam tidak boleh bercanda. Celakalah mereka yang berdusta. Celakalah mereka yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Maka di situ tidak boleh. Bahkan itu ngeri loh. Cuma bercanda doang nggak boleh bohong di Islam loh. Dosa loh. Celaka kata Rasulullah. Makanya cuma tiga hal yang boleh.
Apalagi ketika kita bicara agama Pak Jemi, setiap omongan itu harus sesuai dengan esensi. Jangan katakan anak Tuhan kalau kita anak manusia, itu bohong banget Pak Jemi contohnya. Tuh mulai Pak Jemi, dia itu nggak bisa Pak Jemi kalau tidak esensi itu nggak bisa. Kenapa? Kita mengatakan kipas itu AC itu salah. Iya, ya kalau itu. Ya udah. Tapi nggak apa-apa lah Pak Jemi, semoga Allah, aku nggak bisa berkata-kata banyak lagi. Semoga Allah mengizinkan Pak Jemi untuk berada di tempat kebenaran. Atau gini deh, semoga pencipta alam semesta ini, siapapun namanya yang Pak Jemi yakini, memberikan Pak Jemi di jalan yang lurus, di tempat yang lurus, ditetapkan untuk jalan di jalan lurus itu. Amin, amin. Pak Jemi itu nggak ngelawan aku. Pak Jemi itu melawan naluriah manusia sendiri, Pak Jemi sendiri, dan akal sendiri, dan kita Pak Jemi sendiri. Rata-rata orang debat sama aku tuh bukan debat sama aku sebenarnya. Rata-rata teman-teman Oten yang debat sama aku tuh mereka debat sama akal mereka, kitab mereka, sama hati mereka, bukan sama aku. Nggak ada kaitannya sama aku. Aku cuma bantu mereka aja buat ngingetin, gimana nih di akal gini, mereka tentang lagi. Gimana nih kitabmu gini, ditentang lagi. Gimana nih manusia harusnya begini, ditentang lagi. Ya udah, bukan sama aku debatnya. Iya, tapi ngingetinnya sambil mancing-mancing ya, ngimpas-ngimpas ya. Harus diprovokasi akal itu. Kenapa? Kalau akal tidak diprovokasi, orang nggak ketrigger, orang nggak paham, orang tidak berminat. Kalau orang tidak berminat, ya kita tidak bisa mencoba meluruskan orang lain. Harus dikasih minat dulu, di-trigger dulu, diprovokasi dulu akalnya. Gitu, aku ngantuk aja, mau tidur lah. Ya udah, oke. Udah pagi juga. Ya. Selamat pagi Uni ya. Sampai jumpa lagi ya. Ntar siang Pak Jemi, sehat-sehat. Ayo Uni, sehat. Ya. Ya Allah, aku mau nyanyi ya. Kalau di Islam itu sifat Tuhannya Pak Jemi gini, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Tapi pas Yesus Tuh, katanya mau turun tuh. Ini nih, gue udah tahu nakalnya orang ini satu ini tuh. Itu bukan menghujat, itu namanya provokasi akal. Bener juga ya gitu. Masa gitu sifat Tuhan gue gitu. Gitu dia berpikir, masa sifat Tuhannya mati, yang bener aja lah. Ya sok lanjut. Pokoknya diladenin deh, kagok habisnya. Udah lah, tidur. Assalamualaikum. Bobok dulu. Ayo. Selamat siang, selamat pagi. Mik, aku aku nggak parkun, karena aku nggak mau nanti kalau parkun nanti HP aku ngehang nih. Aku turun dulu lah. Assalamualaikum. Yuk, selamat siang Ane, selamat pagi Uni.